Yuan Xi. Fu Chen. Kau mati. Hati-hati, Fortune. Sebablah menjadi wanita terdekatnya. Ingat, agar dia jatuh cinta padamu, lalu setemkan kunci di foto ini, serahkan padaku. Jika Einlab Sword tidak menyelesaikan tugas, Golnak akan pernah mencetakkan kembali bateraimu. Bersiaplah untuk hancur total. Baik, bos. Bila Songshan, dia dan mantan pacarnya mungkin sedang berkelahi. Ingat untuk mencegah. Perkelahian. Kau tahu. Oh ya, Fortune dingin dan kejam, tapi tidak tertarik pada wanita. Sekolah sebaiknya berusaha lebih keras. Tiga tahun lalu, jika aku mencari ke seluruh negeri, dari panti asuhan menemukan tubuh yang paling cocok dengan chip S-level yang diciptakan menjadi manusia AI paling sempurna. Aku manusia. Aku tidak mau jadi robot. Aku manusia. Aku tidak mau jadi robot. Fortune, aku akan mencuri hasil penelitianmu lagi. Biarkan kau merasakan kehilangan segalanya. Di mana Hua Chen? Aku mencari Hua Chen. Tahukah kamu yang dikirim terakhir kali? Ya sudah melompat dari gedung dan sekarang masih dirawat di rumah sakit. Aku mencari Hua Chen. Hua Chen. Ternyata dia adalah Hua Chen. Menangis? Sepertinya mereka benar-benar berkelahi. Siapa dia? Hua Chen. Aku baru pergi 3 tahun, dan kau sudah begitu sembarangan? Hello, saya Yuan Xi. Saya datang untuk menghentikan kalian berkelahi. Kakak, kamu sangat memalukan. Kau seorang wanita dewasa yang terhormat. Bagaimana bisa kau mengintimidasi pria? Aku mengintimidasinya? Kau gila ya? Cukup. Setelah selesai pergilah. Aku tidak mau. Lalu kau mau apa? Mukul orang? Permintaan ini sangat mudah dipenuhi. Apa yang dikirim Shen Chuan kali ini? Apa yang kau lakukan? Jadilah wanita terdekatnya secepat mungkin. Ingat, sebaiknya buat dia jatuh cinta padamu. Tentu saja menggoda kamu dong. Apakah Shen Chuan memberitahumu? Aku paling benci wanita cantik. Kamu begitu cantik, mana bisa dibandingkan dengan wanita tua itu? Seperti anak yang dia lahirkan ini, juga tidak bisa dibandingkan dengan anak kita. Kau memang menganggap aku cantik. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu sehingga kau datang ke sini? Dia terlalu pelit. Tidak memberi uang. Kau beri aku, boleh tidak? Uang banyak ada. Hanya saja, apakah kamu bersih? Lihat saja apakah aku bersih? Mau mandi gosok? Keluar, jangan ganggu urusanku.
Presiden Huo, Presiden Zhao dari Guangxin Technology, sudah lama tidak ada di hotel itu. Hanya karena 3 tahun lalu, Shen Chuan mencuri chip S-level kita, menyebabkan kerjasama kita dengan Guangxin Technology mengalami kerugian besar. Sekarang, Pak Zhao selalu menghindari kami. Untuk membuat chip terbaru, bahan terakhir, hanya dimiliki oleh Pak Zhao. Dengan segala cara, kita harus menemukan Pak Zhao dan dapatkan kerjasamanya. Baik. Bagaimana kamu masuk? Pintu reot itu bisa menghalangiku? Kakak, ayo tidur. Kamu tidur seperti ini? Memangnya Shen Chuan mencuri chip S-level sebelumnya, dan sekarang mengirim orang lagi untuk mencuri chip AI generasi terbaru. Tetapi malah mencari orang aneh seperti ini. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Kapan kamu ganti baju? kamu tidak suka? Aku juga bisa memakai seragam sekolah, seragam perawat, gaya polos, gaya seksi. Apa yang kamu suka akan kupakai. Kakak, kenapa kau pergi? Sial, aku ternyata bereaksi pada wanita ini. Selidiki, wanita ini dari mana Shen Chuan mendapatkannya. Baik. Orang yang berhubungan dengan Shen Chuan pasti tidak boleh dibiarkan. Halo Pak Huo, Kakak, Siapa ini? bukankah aku dengar Pak Huo mencintai Gujian? Selama 3 tahun ini, dia setia padanya. Bagaimana kamu masuk? aku punya caraku sendiri. Keluar. Kenapa kau selalu mengusirku? Apa kau tidak punya perasaan sama sekali padaku? Apa mungkin aku kurang genit? Pergi. Padahal aku yang paling genit di antara AI. Kakak Jian, dulu kau hampir bertunangan dengan kakakku. Hari ini dia melihatmu datang, mengantarkan bekal untuknya. Pasti dia sangat senang. Kenapa dia ada di sini? Bukankah ini Guzian? 3 tahun lalu, dia dan Pak Huo hampir bertunangan, tapi tiba-tiba pergi ke luar negeri. Sekarang kan dia kembali ke negara ini. Mungkinkah karena selir baru Pak Huo? Adik Yuanxi. Tadi malam, kau memukuliku dengan keras. Mengganggu aku dan Achen. Apa engkau tidak tahu kita akan bertunangan? Bagus kau. Kakak Zian adalah kakak ipar yang kuakui. Kau jadi pihak ketiga saja. Masih memukulnya lagi. Kakak ipar tua. Kau tidak apa-apa. Tadi malam jelas kau yang minta dipukul, makanya aku memukulmu. Siapa yang kau panggil kakak ipar tua? Kau terlihat lebih tua dariku. Kau. Apa-apaan kau? Kau seorang yang imut, berani bersikap sombong begini? Tidak punya muka? Kau yang tidak punya muka. Mukamu sangat besar, sangat bulat, seperti bola. Kau, ulangi sekali lagi. Apa yang diributkan? Kakak, perempuan ini bilang mukaku besar. Kau harus membelaku. Achen. Lihat, dia membuat Sisi menangis. Aku tidak akan pernah seperti itu.
Terus kenapa? Mak tua, aku lebih muda darimu. Dada besar bokong kencang. Huo Chen tidak buta. Dia tahu siapa yang harus dipilih. Kamu, Aba, jangan marah. Kalau mati karena marah, lebih baik. Tidak mati karena marah, apa tidak sia-sia marahnya? Langsung pingsan? Lemah sekali. Wanita ini di sampingku bisa menghalau banyak masalah. Aku sudah mengurusnya untukmu. Tidak mau berterima kasih? Misalnya, Misalnya, biarkan aku di sisimu. Misalnya, jatuh cinta padaku. pergi sana. Warna apa yang kamu suka? Hitam, putih, kuning. Hitam, putih, kuning. Pesanan berhasil menunggu pengiriman. Aku adalah AI yang pintar dan rajin. Yes. Presiden Huo. Hanya karena Presiden Zhao mengatakan siapa yang memenangkan panahan darinya akan diajak kerjasama. Anda berlatih dengan keras, tidak menyangka kemajuan begitu cepat. Tetap tidak bisa dibandingkan. Direktur Zhao adalah pensiunan juara dunia, satu panah bunuh nyamuk. Kita setidaknya harus mencari orang yang setara dengan Direktur Zhao, baru bisa mengalahkannya. Berhasil. Tidak ada yang bisa mencegahku mengirim barang ke Huo Chen? Namun, prioritas utama, kita harus segera menemukan Direktur Zhao. Baik, Direktur Huo, saya datang kirim barang untukmu. UNC, Ada apa? Tidak suka bunga? Cantik sekali. siapa yang mengirim bunga mirip karangan bunga? Tidak. Bukankah kau bilang kau suka hitam, putih, dan kuning? Hanya ini yang memiliki 3 warna ini sekaligus. Pergi. Jangan... Kau tidak suka ini. Aku bisa kirim yang lain untukmu. Bukankah kau bilang, kamu cari Direktur Zhao yang mana? Aku bisa membantumu. Hanya kamu yang bisa temukan Direktur Zhao Guangxin Technology. Anak buahku cari 3 bulan, tapi tidak ketemu. Kamu pengantar bunga yang bisa antar karangan bunga aneh. Kamu bisa temukan Direktur Zhao? Tunggu saja. Ketemu, dia di lapangan panah Tianjin Guan. Kau pikir asal sebut alamat, aku langsung percaya? Direktur Huo ketemu. Direktur Zhao Guangxin Technology sedang memanah di lapangan Tianjin Guan. Apa? Tuan Huo, akhirnya Tuan Zhao muncul. Tak kira Nona Yuanqi mengirimkan karangan bunga yang cukup beruntung, Cepat pergi ke sana. Kali ini tidak boleh terlewatkan. tapi kita belum menemukan orang yang memanah. Pergi dulu bicara nanti. Aku ikut denganmu. Bagaimana kau tahu? Kalau Tuan Zhao ada di lapangan tembak, Aku tahu dengan otakku. Tuan Huo, tidak apa-apa. ada apa? Seseorang ingin membunuhmu. Tuan Huo, mobilnya rusak. Apa yang harus dilakukan? Aku punya cara untuk menyelesaikannya. Kau, Asalkan kau biarkan aku menjadi orang terdekatmu, aku akan membantumu menyelesaikan masalah. pergi bermain sana. Tuan Huo, kontrol di dalam mobil tidak bisa ditekan.
Apa yang harus dilakukan? Watson, tolong setuju saja denganku. Aku tidak ingin kau mati. Jadi kau tahu di mana Tuan Zhao? Dan sudah merencanakan dengan Shen Chuan, kan? Baiklah. Kalau begitu, pergilah. Kau yang bilang, Bahkan kunci mobil sudah kau rancang sebelumnya, kan? Apa yang kau lakukan? Ada apa dengan wanita ini? Tuan Huo, dia sepertinya menggunakan tubuhnya untuk membantu kita menahan mobil. Tuan Huo, pintunya terbuka. Apa yang tergesa-gesa? Bukankah ini semua sudah direncanakan oleh Shen Chuan? Membantunya membangun kepercayaan di sini. Aku tidak percaya dia benar-benar bisa menabrak. Yuan Shi. Yuan Shi. Apa keuntungan yang Shen Chuan berikan padamu sampai kau begitu berjuang? Meskipun menerima uang, dia pun benar-benar tidak takut mati. ini pertama kalinya kau memanggil namaku. Apakah kau jatuh cinta padaku? Kau tidak takut mati hanya untuk ini? Aku tidak apa-apa. Yang penting kau baik-baik saja. Wanita jahat, keluar dari rumahku. Kau anak kecil. Bagaimana ibumu mendidikmu? Kau yang harus pergi. Hari ini aku... Mah, kau tidak boleh mengganggu ibuku. Ma, tidak apa-apa. Asal kau baik-baik saja sudah cukup. Jika kau mati, tugasku tidak akan selesai. Shunan, Ada bawa dia ke rumah sakit. Aku akan mencari Direktur Zhao. baik. Ke rumah sakit? Kakak Xian, kau kembali kali ini benar-benar untuk bertunangan dengan kakakku? 3 tahun lalu, mengapa kau pergi tanpa pamit? 3 tahun lalu, chip yang dikembangkan Huo Chen dicuri orang. Harga saham Huo Group anjlok. Aku tidak pergi. Apakah harus menemaninya hidup susah? 3 tahun lalu, aku juga untuk belajar ke luar negeri agar bisa berdiri lebih baik di sisi Achen. Aku dan Achen memiliki hubungan selama lebih dari 20 tahun. Di hati kami saling memiliki. Aku datang. Kenapa kau datang? Aku belum pernah melihat orang yang bisa mengendarai sepeda secepat ini. Bukan. Ada apa dengan kalian? Nona Yuanxi bersikeras tidak mau ke rumah sakit dan memaksa ingin bertemu Anda. Watson, aku tidak apa-apa. Aku sudah menyelamatkanmu. Kau... Tidak. Kau terluka parah begini? Masih bilang tidak apa-apa? Kau pikir kau terbuat dari besi? Aku memang iya. Kalau begitu, apa kau jatuh cinta padaku? Adik Yuanxi, kau memeluk begini tunangan orang lain. Tidak pantas, kan? Benar. Seperti kakak Xian yang lulusan luar negeri. Baru pantas berdiri di samping kakakku. Kau, pergilah ke tempat yang lebih sejuk. Sekarang aku adalah orang terdekat Huo Chen.
dia akan segera jatuh cinta padaku. Kau, Cukup. Kalian mau bertengkar, pergilah ke sana. Aku masih ada urusan penting. Baterai lemah. Chen, lalu bagaimana dengan pertunangan kita? Tidak ada hal itu, dan tidak akan pernah ada. Tidak bisa. Harus membuat Huo Chen segera jatuh cinta padaku. Kalau tidak ada baterai baru untuk melanjutkan hidup. Kakak Zian, jangan marah. Asalkan kau membantu kakakku mendapatkan kerjasama, aku jamin dia pasti akan jatuh cinta padamu. Asalkan membantu Huo Chen menyelesaikan kerjasama, apakah dia akan jatuh cinta padaku? Adik Yuanshi, mulutmu besar sekali. Kalau begitu, kalau punya kemampuan, bantulah Chen mendapatkan kerja sama Chip. Lumayan. Direktur Zhao, lama tidak bertemu. Tidak tahu, siapkah saya bisa bermain satu putaran dengan Anda? Informasi Pak Huo sangat cepat sampai bisa mengikuti ke tempat ini. Tapi 3 tahun lalu kami sudah tidak cocok bermain bersama lagi. Silakan kembali. Direktur Zhao, Huo Chen, aku akan membantumu mendapatkan kerjasama itu, asalkan kau jatuh cinta padaku. jangan menghalangi di sini. Aku tidak main-main. Kau adalah Direktur Zhao. Direktur Zhao, selama Anda bekerja sama dengan Huo Chen, aku bisa melakukan apapun. Shunan, bawa dia ke rumah sakit untuk merawat lukanya. Baik, Tidak kau payah. Hanya sedikit berdarah. Yang penting adalah mendapatkan kerjasama. Direktur Zhao, sedang apa ini? Aku akan membantumu. Kau bisa memanah? Tidak bisa. Tapi, aku bisa mengenai sasaran di sana. Sudah kubilang, siapapun yang bisa mengalahkanku dalam memanah, bisa bernegosiasi kerjasama. Meskipun kau tidak bisa memanah, tapi jika kau bisa mengenai sasaran dengan satu panah, aku bisa pertimbangkan. Ini urusan antara aku dan Direktur Zhao. Biarkan aku yang bicara. Direktur Huo, beberapa tahun lalu, kau hampir membuatku bangkrut. Hari ini aku bisa memberikan kesempatan pada gadis ini. Itu sudah cukup baik. Direktur Zhao, Yuanshi belum belajar memanah. Biarkan aku saja yang melakukannya. Belum belajar memanah? Baru menarik. Huo Chen, tenang saja. Aku pasti bisa membantumu mendapatkan kerjasama. Yuanshi, jika kau tidak mengenai sasaran, kau harus meninggalkan Huo Chen selamanya. Berani bertaruh? Baik, tapi jika aku menang, kau harus setujui satu syaratku. Satu syarat. 100 pun boleh. Itu yang kau katakan. Watson, aku tidak akan kalah. Dia sedang memanah di lapangan tembak Tianjin. Aku datang. Wanita ini mungkin memang bisa. Bagaimana cara pakai ini? Ya, kenapa aku bodoh percaya padanya? selesai Direktur Huo. Kerjasama kita akan gagal. Kak, cepat pikirkan cara. Direktur Huo, ajari saja dia. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa. Asal kau bisa mengenai sasaran, kita bicarakan kerjasama. Huo Chen, ajarilah aku. Asal kau mengajariku, aku pasti bisa membantumu mendapatkan kerjasama itu. Baik, aku akan mengajarimu. Pegang tangannya, arahkan ke sasaran, luruskan tangan.
Sial. Ho Chen belum pernah seperti ini, mengajariku dengan mesra. Jangan-jangan dia benar-benar berbeda dengan wanita ini? Pegang. Tanganmu harus stabil. Jangan gemetar. Lihat baik-baik. Aku akan tepat sasaran. Aduh, lengannya benar-benar terluka. Daya baterai saat ini belum bisa melakukan perbaikan darurat. Bukankah kau bilang tanganmu tidak apa-apa? Nona muda, ini busur 80 pondku. Pria dewasa pun sulit menariknya. Lenganmu sudah terluka. Kalau dipaksa menarik, bisa rusak. Pak Huo, apa kau mencari seseorang untuk bermain sandiwara denganku? Sudahlah, Kau tidak sayang lenganmu? aku bisa mengenai sasaran. Tapi ingat, jika aku mengenai sasaran, kau harus jatuh cinta padaku. Mana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Aku selalu tepat sasaran. Betapa beruntungnya dia. Ini bisa kena secara kebetulan? Skornya lebih tinggi dari Pak Zhao. Hebat sekali. Kalau bukan karena melihat postur berdiri menarik busurmu yang begitu kaku, aku kira aku bertemu lawan. Bagus sekali. Akhirnya kerjasama berhasil. Nona Yuanxi sungguh hebat. Tuan Huo kan? Lengan Anda tidak apa-apa? Tuan Huo sudah mulai peduli. Watson, apakah kau jatuh cinta padaku sekarang? Iya kan? Iya kan? Adik Yuanxi, apa kau menggunakan sesuatu? Cara yang tidak pantas? Ini busur milik Tuan Zhao. Kau ingin memfitnahku? Aku, Busurku tidak masalah. Kakak tua, tadi bertaruh aku menang kau kalah. Jangan-jangan kau tidak terima kalah? Apa kau bercanda? Kakak Zian kita, mana mungkin tidak terima kalah? Chen, aku menerima kekalahan. Apapun yang diminta adik Yuanxi padaku, aku akan lakukan. Itu kata-katamu. Asalkan kau tidak menyuruhku meninggalkan Chen, meskipun harus berlutut. Aku bersedia. Berlutut. Jangan-jangan kau ingin menipuku, memberi amplop angpau tahun baru kan? Oh, Tuan Zhao, kau baru saja berjanji padaku, jika berhasil, akan setuju kerjasama. Masih berlaku kan? Kalah terima kalah. Meskipun kau hanya nebak, aku tetap terima. Ayo, kita bisa tanda tangan kontrak sekarang. Tuan Zhao, Anda sungguh sportif. Kau bayar, aku bayar ya, 10 juta. 10 juta. Kau gila ya? Pesanan Direktur Zhao dan kakakku. Kenapa harus dibayar oleh Kak Zian? Ini katanya sendiri. Bukan hanya satu hal. 100 hal pun bisa. Baru satu hal yang kusuruh dia kerjakan, itu sudah terlalu baik untuknya. Aku, semua harta bendaku jika dijumlahkan, hanya 10 juta. Kau tidak mau mengeluarkan 10 juta? Tampaknya, persahabatan kalian selama 20 tahun lebih hanya seperti itu saja. Pantasan saat pertunangan dulu, Tidak, bukankah hanya 10 juta? Demi Chen, aku akan melakukan apapun. Intinya, Kak Jian sangat mencintai kakakku. Jangan bilang 10 juta, 100 juta pun dia mau bayar. Kak Jian, bayar. kalau begitu bayarlah kartu kredit, WeChat, atau Alipay.
Aku hari ini tidak bawa kartu. Bayar pakai QR code saja. Aku sepertinya lupa kata Sandi. Tunggu aku pulang dulu, pikirkan lagi. Aduh, aku bayarkan untukmu. Pembayaran berhasil. Alipay menerima 10 juta. Uangku. Bagaimana kau tahu kata sandiku? Bukankah ini hal yang mudah? Kau tidak bisa, ya? Pantasan tidak sehebat aku. Kamu. Iya, nona kecil. Bagaimana kau bisa memecahkan kod sandi begitu saja? Apa kau manusia? Aku bukan. Watson, di internet sudah bilang, wanita yang bisa menghemat uang suami adalah istri yang baik. Aku sudah menghemat 10 juta untukmu loh. Apakah kau harus jatuh cinta padaku? Bener kan? Mendapatkan baterai untuk bertahan hidup, tinggal menunggu waktu. Pulanglah dulu. Sialan, padahal akulah yang membayar. Kenapa semuanya jadi kreditnya? Chen, lihatlah aku sebentar. Kakak Zian, jangan khawatir. Nanti aku akan membawamu kembali ke rumah tua. Keluarga kami sangat menghargaimu. Pasti akan membujuk kakakku untuk kembali. Ibu, Xiao Chen, soal pertunanganmu, seharusnya juga dibicarakan dengan ayahmu. mengerti. Nanti pergi ke rumah tua. Iya. Apakah kau akan memperkenalkanku pada orang tuamu? Sakit? Nanti kau masuk diam-diam. Jangan sampai ketahuan. Kau dengar? Tidak apa-apa jika ketahuan anjing. Jika kau bisa membuatnya tidak menggonggong, Baik. Sudah kembali. Segera bertunangan dengan Zian setelah kembali. Benar. Xian setara denganmu, menikah dengannya, sangat cocok. Benar, Kak. Kakak Zian begitu lembut dan murah hati. Apalagi yang kau ragukan? siapa yang menentukan perjodohan ini? Siapa yang akan menikah? Berhenti. Kau menyuruhku menikahi Zian. Bagaimana kau bisa mengatakan kata-kata yang begitu keterlaluan? Jika kau berani pergi hari ini, aku akan menyuruh seseorang untuk segera menjemput Shen Chuan dan menggantikanmu. Wochen, cepat bantu aku. Dia akan menggonggong. Jangan gonggong. Lepaskan. Duduk. Berjabat tangan. Watson, kau luar biasa. Dia tidak menggonggong saat melihatmu, malah mengibas-ngibaskan ekor, seperti bertemu dengan sesamanya. Yuanxi, kau sangat hebat. Apakah penyakit mental bisa menular? Tidak bisa. Kau tidak perlu khawatir menular padaku. Aku pasti sudah tertular olehnya. Sampai-sampai membawa orang aneh ini pulang. Namun, dia malah membuat suasana hatiku jauh lebih baik. Aku lapar. Baiklah. Kau pergi istirahat ke kamar dulu. Kau tidak akan pergi dan tidak kembali, kan? Aku pasti akan keluar mencarimu. Kemana aku pergi? Ini rumahku. Bau anjing.
Aku mau mandi. Ah, Chen. Ah, Chen. Aku lihat kau belum makan malam. Ini aku buat sendiri. Cobalah. Tidak usah. Kalau begitu aku taruh di kamar saja. Nanti saat kau mau makan, silakan. Aku bilang tidak usah. Ah, Chen. Kenapa kau tidak membiarkanku masuk? Apakah di dalam ada suara? Di kamarmu ada orang. Tidak ada. Kau salah dengar? Ah, Chen, biarkan aku masuk. Bagaimana jika ada sesuatu di dalam, seperti maling? Pasti tidak baik. Chen. Zhiyan. Halo, Bibi. Sepertinya kalian berdua akur. Kalau begitu aku lega. Tentu saja. Bagaimanapun, kami sudah saling kenal sejak kecil. Dia memeluk Huo Chen. Kenapa Huo Chen tidak kesal? Hari sudah larut. Cepat istirahat. Kalau begitu, aku pulang dulu. Bibi, kau juga cepat istirahat. Anak baik. Ku dengar dari adikmu, kau punya kekasih di luar. Kau juga sudah tidak muda lagi. Zhiyan lembut dan bijaksana, dia akan merawatmu dengan baik. Lalu, aku menikahi pembantu? Bagaimana kau bisa berpikir begitu? Lembut, baik, bijaksana adalah dasar menjadi istri. Jadi, ayahku punya anak haram di luar? Kau tidak keberatan? Aku, Pergilah. Jika kau berani pergi hari ini, aku akan segera menyuruh orang menjemput Shen Chuan kembali untuk menggantikanmu. ayo sayang, berikan mainan ini untuk adik Xiao Chuan. Ini mainanku. Ayo, Xiao Chuan, kau dan Mas Xiao Chen sudah menjadi saudara. Mulai sekarang ya kamu tinggal di sini. Beagle baik dengannya? Ya, Aku tidak mau. sayang, patuhlah. Mengapa aku harus menyenangkan ayahku? Pergi mengambil hati anak haram itu. Huo Chen, Pergi. Aku paling benci wanita yang licik, terutama wanita yang dikirim oleh Shen Chuan. apakah aku yang membuatmu tidak senang? Mata mana yang melihat aku tidak senang? Bukankah begitu? Wanita tadi memelukmu, kau biarkan dia menyentuhmu? Begitu aku menyentuhmu, kau langsung membentakku. Kau ingin menikahinya? Kau sudah dengar semuanya. Sudahlah. Untuk apa menjelaskan padanya? Mulai sekarang, jangan pernah muncul di depanku lagi. Dia ternyata hanya membenciku. Aku sebenarnya hanya AI. Mengapa di sini? Terasa sedikit sakit. Kau benar-benar mau mengusirku? Ya, bawalah barang-barangmu dan pergi dari sini. Baik. Ini yang kau katakan. Wanita sialan, cepat turunkan aku. Apa yang kau lakukan? Lukamu di tangan belum sembuh. Bukankah kau bilang, suruh aku pergi membawa semua barang? Kau dulu sudah berjanji padaku, membiarkanku siang malam tidak meninggalkanmu. Jadi kau juga barang milikku. Aku akan membawamu pergi sekarang. Bukan. Turunkan aku dulu. Jadi kau tidak akan mengusirku lagi? Ini lantai 3. Kita akan mati jika melompat. Jadi kau masih mau mengusirku? Tidak, tidak, tidak. Pinter. Yancy, aku tidak tertarik padamu. Jangan ikuti aku lagi. Bukankah aku orang yang paling kau sayangi? Kapan? Menjadi orang yang paling kusayangi. Hari ini? Saat di lapangan panahan, kau bilang akan mencintaiku. Kau mau mengingkari lagi? Lukamu, cepat sembuh. Sudah kubilang, aku kuat seperti besi. Kemampuan reparasi AI ku sangat cepat.
Kalau tidak karena menarik busur panah, aku sudah sembuh dari dulu. Wanita ini, ada apa sebenarnya? Bagaimana? Hebat kan? Cepat katakan kau mencintaiku. Sudah kubilang, aku tidak akan tertarik pada wanita yang dikirim oleh Shen Chuan. Kau mengerti? Mengerti. Syukurlah kau paham. Obat kuat. Pesan. Apa yang kau lakukan? Membelikan obat untukmu. Dari mana kau lihat? Aku perlu minum ini? Dari sini. Watson, aku sudah berbaring di sisimu beberapa hari. Kau sama sekali tidak tertarik padaku. Aku pikir kau pasti sakit. Kau yang sakit. Jangan sombong. Aku juga demi kebaikanmu. Jadi aku harus berterima kasih. Sama-sama. Kau memang bukan orang normal. Tidak peduli siapa diriku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kulit mukamu kenapa begitu? Watson. Aku ingin menjadi orang yang paling kau cintai, menemanimu setiap saat, sampai kau berkata, kau mencintaiku. Pergi. Kenapa kau suruh aku pergi? Seperti Shen Chuan yang gila itu? Shen Chuan, dia melakukan ini padamu? Kau marah? Bukan. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Katakan kau mencintaiku. 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 Aku boleh biarkan kau tinggal di sini. Tapi jangan sentuh barang-barang di dalam. Terutama berangkas itu. Hei, aku. Di mana kau sekarang? Di rumah Watson. Dia membawamu pulang? Dia di mana? Sedang apa? Katakan padaku satu persatu. Baiklah. Posisi Watson sekarang. Toilet. Posisi. Berjongkok. Wajah. Kedutan. Status. Sedang mengejan. Dia sedang buang air besar. Yuanshi, apa kau gila? Kau tidak mau baterainya kembali, kan? Kau mau mati? Bukankah kau bertanya apa yang dia lakukan? Baru aku bilang padamu. Setelah aku bilang, kau malah memarahiku. Lagi, kenapa kau menyuruh orang menabraknya dengan mobil? Dia adalah target misiku. Jika bukan aku yang membantumu mendapatkan kepercayaannya, apakah dia bisa membawamu pulang? Ingat tugasmu sendiri. Sebulan lagi, jika kau tidak mendapatkan baterainya, engkau akan hancur total. Pergi. Sulit menjadi manusia. Siapa sangka jadi AI juga sulit. Tidak berguna sama sekali. Sepertinya, harus aku yang turun tangan sendiri. Tidak apa-apa. Kunci. Benar saja. Tidak ada yang mendekati tujuanku. Itu murni berani mencuri kunciku. Aku? Kamu baru pulang dari luar? Kemana kamu pergi? Membelikanmu obat kuat. Harus membuatnya jatuh cinta padaku dulu. Mengambil kunci adalah tugas selanjutnya. Belum terburu-buru. Kuat? Kamu keluar hanya untuk mengambil ini? Iya. Siapa suruh kamu tidak mencintaiku? Aku hanya bisa begini. Coba cepat, coba cepat. Aku tidak perlu.
Yuan Shi. Ingin membuat orang lain tertarik padamu dan mencintaimu adalah dua hal yang berbeda. Apa bedanya? Yang satu pakai hati, yang satu tidak. Kalau begitu pakai hati lah. Ya, kamu bilang padaku bagaimana caranya. Bukannya kamu punya kaki? Yuan Shi, ingin aku mencintaimu. Setidaknya kau harus normal. Jelas-jelas kau yang tidak normal. Sepertinya aku harus menambah dosisnya. Dosis obat kuat. Aku ada perjalanan dinas besok. Kamu tidurlah yang manis. Kebetulan AI juga perlu tidur secara berkala. Andai saja kamu tidak dikirim oleh Shen Chuan. Katakan. Presiden Huo, material dari Guangxin Teknologi sudah dikirim ke laboratorium. Baik. Mana orangnya? Kewaspadaanku sangat tinggi. Huo Chen sudah pergi. Seharusnya aku bisa merasakannya. Apa karena bateraiku hampir habis? Jadi ketajamanku menurun. Tidak bisa. Aku harus segera menemukan Huo Chen. Benar, aku bisa melacak lokasi dengan chip. Target pabrik di pinggir kota telah ditemukan. Ditemukan. Kau dikirim oleh Shen Chuan? Setelah adikku pergi ke rumahmu, kedua kakinya lumpuh. Hari ini, teguh akad membuatmu membayar dengan darah. Adikmu. Ternyata, dia yang dikirim Shen Chuan padaku, wanita pencuri itu. Dia sendiri yang melompat dari lantai. Omong kosong, adikku masih terbaring di rumah sakit. Dia hanya setelah ditanamkan chip yang kau ciptakan, baru bisa hidup kembali. Sebaiknya kau serahkan. Jangan membuatmu menderita lebih dari mati. Lihat baik-baik. Di bawah sini, ada paku besi untuk berburu. Jika aku memotong talinya, kau akan jatuh. Pasti mati. Jika kau ingin hidup, bisa juga kunci laboratoriummu. Serahkan padaku. Mungkin aku bisa melepaskanmu. Sebaiknya kau tenang. Jika aku mati, Shen Chuan tidak akan bisa mendapatkan kunci. Kau beri atau tidak? Baik. Tidak mau ya? Hari ini aku akan mengirimmu bertemu Raja Iblis. Saat itu keluarga Huo akan diwarisi oleh Shen Chuan. Dia pasti akan mengambil chip untuk menyelamatkan adikku. Tunggu saja. Membunuh itu melanggar hukum. Kau... Aku gila. Membunuh tidak melanggar hukum. Kehadiranku adalah untuk menghukum pengganggu sepertimu. Yuan Shi. Huo Chen, kau mati.
Hati-hati, Huo Chen. Yuanxi. Yuanxi. Kalian mati. Yuanxi. 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 Yuanxi, kau bagaimana? Senang kau tidak apa-apa. Kau adalah nyawaku. Yuanxi. Yuanxi. Wensi, bangun. Hanse, kenapa kau di sini? Bos yang menyuruhku menyelamatkanmu. Bocah gila, chipmu hampir hancur, kau mau mati. Dah, terima kasih. Huo Chen adalah target tugasku. Aku tidak bisa membiarkannya celaka. Ini semua diatur khusus oleh bos. Bos berkata, setelah ini, Huo Chen pasti akan lebih percaya padamu. Nah, kau juga bisa menyelesaikan tugas dengan lancar. Bateraimu paling banyak, hanya bisa bertahan setengah bulan lagi. Jika tidak diganti ya sudah terlambat. Kau sudah bangun. Huo Chen, Lukamu? Dia, lukanya tidak parah. Setelah operasi berhasil, dia akan bangun. Gensi kecil. Ingat yang aku katakan padamu. Birens. Kembali dan beritahu Shen Chuan. Orang yang dia kirimkan, aku terima. Jika berani ada lain kali. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Huo Chen, kau tidak apa-apa. Senang sekali. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Tugasku belum selesai. Kepalamu benar-benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jelas aku melihat dahinya tertusuk. Apakah aku salah lihat? Atau dia hanya berpura-pura bersama Shen Chuan? Datang sendirian. Apa kau bodoh? Kalau mau bicara, bicaralah baik-baik. Kenapa kau marah padaku? Chen, aku dengar kau terluka. Dan beberapa hari ini di rumah sakit. Aku tunanganmu. Kenapa kau tidak memberitahuku saat terluka? Kakak, dia di rumah sakit untuk menemaniku. Kami mau pulang sekarang. Kamu ini siapa bagi Chen? Berani-beraninya dia membawamu pulang? Aku orang yang tidur di tempat tidurnya. Apa? Kalian sudah... Adik Yuanxi, seorang gadis harus menjaga harga diri. Aku tahu harga diri. Beratku 88, kamu 120. Kamu. Keluarga Huo tidak akan menerimamu. Terserah. Lagi pula aku bukan manusia. Tolong minggirlah. Kamu. Huo Chen, kau menemaniku di rumah sakit selama ini. Apa kau khawatir aku mati? Diam, kau tidak akan mati. Kamu begitu takut aku mati? Apa kau... Sudah berhari-hari tidak makan? Ayo makan. Daging sapi dan kambing, makanan laut pedas. Selain ini, semuanya satu porsi. Baik, tunggu sebentar. Bukan... Kau mau membuatku kelaparan? Supaya mewarisi otak cerdasku, kan? Kalau otakmu berguna, kau akan ikut rencana Shen Chuan, lalu lari ke pabrik menyelamatkanku mati-matian. Siapa bilang aku ikut rencana Shen Chuan? Sudah aku bilang aku akan melindungimu. Kau adalah nyawaku. Paham? Yuanxi, kakao bagaimana? Kau tidak apa-apa, syukurlah.
Kau adalah nyawaku. UNC. Bukankah kau dikirim oleh Shen Chuan? Kau pasti sangat ingin aku mati, kan? Tolong jangan samakan aku dengan penjahat itu. Lagi pula, bahkan jika terjadi 10, 100, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Sakit sekali. Mana yang sakit? Aku lihat. Sakit. Tertangkap ya. Kamu pasti peduli padaku. Apa kau jatuh cinta padaku? Diam. Yang ini kenapa rusak? Lukanya terlihat sangat dalam. Sakit tidak? Tidak sakit. Aku tiupkan untukmu. Kau makan dulu. Aku ke toilet sebentar. Presiden Huo tidak ada sedikit pun jejak tentang Nona Yuanqi. Bahkan KTP-nya kosong. Mengerti. Lanjutkan cari. Baik. Yuanqi. Kau sebenarnya siapa? Sudah dihitung totalnya. 1,786,26. Benar, tidak kurang 1 sen pun. Bahkan angka di belakang koma pun benar. Bagaimana kau menghitungnya? Kamu pergi ke Departemen Keuangan untuk membantu hitung. Jika kau mampu, kau boleh tinggal di rumahku. Aku tidak akan mengusirmu. Jika kau menciumku, aku akan pergi. Aku beri kau gaji 2 kali lipat. Aku tidak mau uang. Cium saja aku dong. Jangan manja di tempat umum. Dengar? Aku pergi bekerja untukmu. Jangan terlalu rindu padaku ya. Nona Yuanqi, mulai sekarang akan menjadi direktur keuangan kita. Mari kita sambut ya. Nona Zian, tenanglah. Aku pasti akan menghancurkan Yuanqi ini. Kau begitu baru datang bisa jadi direktur, pasti kemampuanmu sangat menonjol ya. Ini adalah buku keuangan. Semua orang selama 1 bulan. Batasan waktu hari Minggu. Kau tidak mau ada masalah bukan? Ini adalah seluruh Departemen Keuangan. Beban kerja 1 bulan. Ini jelas-jelas menyusahkan direktur baru kan? Tidak masalah. Kemampuanku sangat hebat. Kemampuan? Kemampuan diranjang ya. Berani merebut pria nonagu? Bersiaplah mati. Embok tua, kau sedang mengadakan pesta teh wanita? Apa mbok tua? Namaku Jiang Yue. Jaga mulutmu. Pak Inta yang kamu lihat, keluar. Embok tua, payudaramu jatuh. Bos, aku curiga grup Huo hanyalah perusahaan abal-abal yang menjual omong kosong. Bernalis. Benar. Mereka secara lahiriah berbisnis jujur, sebenarnya bahwa payudaranya palsu. Bos, bisakah kau atas dasar informasiku yang bisa diandalkan? Yuanqi, tahukah kau aku dengan? Gue buatmu tetap di sisi Huo Chen. Sekarang aku dikepung oleh orangnya. Dan terkurung di rumah. Jika kau nanti mulai rerin, kembalilah ke pangkalan dan hancur.
Ada apa lagi dengannya? Bukankah ini berita yang berguna? Kau datang. Apa yang terjadi di sini? Seorang kakak ipar tua, payudaranya copot. Payudaranya copot. Kalau begitu ini jadi tempat pembunuhan? Huo Chen, aku hebat atau tidak? Aku sudah menghitung semuanya. Sudah selesai semua? Hanya dalam waktu sesingkat ini? Presiden Huo, Nona Yuanxi benar-benar sudah menghitung semuanya. Ini adalah seluruh departemen keuangan yang butuh 3 hari lembur untuk menyelesaikannya. Bagaimana? Aku hebat kan? Sekarang bisa mencintaiku? Bagaimana mungkin? Setelah selesai hitung, langsung pulang. AI juga punya perasaan, ya kan? Sudah ngambek? Dia antek Shen Chuan. Ngambek apa? Presiden Huo, tidak dikejar. Kamu sio anjing ya? Kamu malah mengejar. Keluar minum. Apa lagi? Hei, Yuanxi kecil. Hari ini aku jarang punya waktu luang. Ayo ke bar main bareng. main apa di bar? Gigolo. Aku juga bisa mengajarimu cara menggoda pria. Baiklah. Gigolo aku punya. Mau dibawa? Boleh. Aku kirim lokasinya. Kamu tunggu aku. Aku segera sampai. Terima kasih. Mana bebeknya? Ini yang disebut bebek. Satu hitam, satu kuning. Ambil. Adikku yang bodoh. Kamu masih semanis biasanya. Di mana bebekmu? Bukan bebek yang kumaksud. Ayo, kakak yang akan mencarikannya untukmu. Xiao Yuanxi, bos akhir-akhir ini tidak bisa keluar. Biarkan aku membantumu. Huo, minumlah sedikit. Wah, bukankah itu Yuanxi? Kenapa dia datang ke tempat seperti ini mencari laki-laki? Apa yang kau katakan? Bukankah dia di lantai dansa, menari menempel dengan pria itu? Cantik. Sendirian. Mau ambil cuti melahirkan? Mau. Apa caramu? Huo, Kau ingin cuti melahirkan atau cuti nikah? Aku bisa membantumu. Ku beri kau cuti berkabung. Siapa kau? Mau apa? Lepaskan. Mengabaikanku. Datang ke sini bersenang-senang. Dia lagi pacarmu. Jika dia, karena kau bersama lawan jenis, merasa marah, itu berarti dia peduli padamu. Membawa pria lain ke pesta memanggil laki-laki. Yuanxi, mulai sekarang enyahlah dariku. Huo Chen, apa kau cemburu? Kau sangat peduli kan? Kau punya pacar, kenapa mencariku? Pacar apa? Dia adalah kakakku. Lanjutkan berbohong. Dia benar-benar kakakku. Namanya Hanse. Benar. Kamu diam. Kakakmu dan kamu tidak satu marga ya? Kalau begitu kamu dan Shen Chuan juga tidak satu marga kan? Kali ini otakmu berguna ya. Kakak laki-laki membawa adik perempuan ke pesta minum-minum dansa dan memesan bebek. Dan begitu dekat, kamu pikir aku buta? Kenapa kamu peduli soal ini? Apakah ini penting? Pertanyaan bagus. Benar-benar pertanyaan bagus. Yuanxi, jangan cari aku lagi mulai sekarang.
Kalau tidak nih aku patahkan kakimu. Turunkan kakimu. Aku, Rock. Ikut aku. Watson, aku sudah mandi. Sudah tidak ada bau bebek kan? UNC, bisakah kamu memakai baju dengan rapi? Kamu setiap hari mengujiku kan? Kalau kamu terus begini, aku jamin kamu 10,5 bulan. Tidak bisa turun dari tempat tidur. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mau turun dari tempat tidurmu. Bos, Watson terlalu dingin dan tidak berperasaan. Dia membuat banyak perjanjian denganku dan tidak membiarkanku masuk kamar tidurnya. Yuanshi, aku peringatkan kamu, kalau masih tidak bisa menaklukkan Huo Chen, aku akan ganti orang untuk menggantikanmu. Kamu tunggu saja mati kehabisan listrik. Tidak. Celaka. Hei, Hanse, kamu yang lalu bukannya bilang mau mengajariku menggoda pria? Bagaimana cara menaklukkan seorang pria manusia dan membuatnya jatuh cinta padaku? Menaklukkan pria itu mudah, kan? Katakan, Rayuan dan godaan. Ditambah kata-kata manis. Kalau tidak bisa, gunakan kekerasan. Kamu, Wensi, bangun. rayuan dan godaan tidak berguna. Aku hanya bisa menggunakan kekerasan. Bangun. Watson, apakah kamu menyentuhku? Aku tidak sengaja. Kenapa tidak pakai bra? Kamu menyentuhku di sana? Kamu harus bertanggung jawab padaku. Dada adalah saklar EI kami. Tidak bisa disentuh sembarangan. Aku. Kenapa? Turun. Aku tidak mau. Turun. Aku tidak mau. Watson, mulai sekarang aku menemanimu, melindungimu. Sebagai imbalannya, kau mencintaiku, oke? Hatiku akan meledak. Kenapa jantung masih berdetak? Bos, jantungku bermasalah. Aku harus bertemu denganmu. Yuansi, kamu lari kemana? Keluarlah kau. Mah, kalian bagaimana bisa datang? Perempuan itu, Yuanxi, sampai membuat Huo Chen terpesona. Bahkan kepala keuangan pun dipecat. Aku tidak boleh tinggal diam. Xiao Chen, bagaimana pertimbanganmu mengenai pernikahanmu dengan Jian? Sudah selesai? Jika kamu merasa setuju, maka keluarga kita bisa mempersiapkan mas kawin. Mas kawin dan lainnya tidak penting.
Asalkan Achen bersedia. Keluarga Gu akan menerima apapun. Asalkan bisa menikah dengan Huo Chen. Di masa depan kita akan kaya. Tidak mau, tidak tertarik padanya. Apa katamu? Ini bukan soal tertarik atau tidak. Ini soal seluruh keluarga. Huo Zhengang, kamu pikir siapa yang bisa membuatku melakukan hal yang tidak ingin kulakukan? Kamu. Berhenti di sana. Kamu tidak mau mewarisi perusahaan lagi? Aku tidak mau mewarisi. Kamu akan memberikannya pada Shen Chuan, kan? Kamu pikir dia mampu menerimanya? Kamu, anak yang kau didik, Achen, kamu tidak mau menikahiku. Apakah karena Yuanxi? Kamu tahu tidak? Dia sedang menjalin hubungan dengan dua pria. Berkencan secara diam-diam dengan adikmu Shen Chuan. Berarti dirimu yang menampakkan Huo Chen di Cisco, orang yang memata-mataku, telah kuusir. Katakan, kenapa tiba-tiba mencariku? Aku ingin bertukar informasi denganmu. Kau beri aku baterai. Tugas akan terus kubantu. Wenxi, kamu berani menawar denganku? Aku bosmu. Kami ikut mengikuti perintah kalian. Tapi tanpa baterai, aku tidak bisa bertahan hidup. Tugas juga tidak bisa selesai. Aku bisa ganti yang lain. Aku adalah robot AI terkuat di markas, dan bahkan di dunia. Kau pikir selain diriku, siapa lagi yang bisa melakukan tugas ini? Beraninya kau mengancamku? Bagus. Pantas kau adalah karya terbesarku. Bos, kau juga bilang, aku benar-benar patuh pada perintahmu, kau tidak akan rugi. But Sage, kau bahkan tidak bisa membuatnya jatuh cinta padamu. Apa yang membuatku percaya pada kemampuanmu? Bos, AI bisa merasakan perasaan pada manusia. Apa katamu? Kau tidak mau menikahiku. Apakah karena Yuanxi itu? Kau tahu tidak? Dia sedang main dua hati, berkencan diam-diam dengan adikmu Shen Chuan. Ada apa? Tidak senang. Kau pergi menemui Shen Chuan hari ini? Kenapa? Karena aku adalah AI. Aku harus mengambil baterainya, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Kau sedang memikirkan Shen Chuan. Apa kau juga merasa dia lebih baik dariku? Aku? Pergi. Kau suruh aku pergi lagi? Bukankah kau pernah bilang, Kau juga bilang tidak akan membohongiku. Tapi sekarang, kau benar-benar pergi. Cepat pergi. Watson, aku tahu kau tidak senang aku bertemu Shen Chuan, tapi aku juga tidak bisa memberitahumu kenapa aku tidak bisa menemuinya. Kau tidak memukul atau memarahiku, itu karena kau menunjukkan belas kasihan padaku. Aku menghukum diriku sendiri untukmu. Kau mau main trik apa lagi? Maaf. Aku membuatmu tidak senang lagi? Jika setelah ini, aku masih bisa membuka mata lagi? Maukah kau memaafkanku kali ini? Jika dulu aku tidak patuh perintah, bos akan menghukumku. AI paling takut air. Watson,
Aku hukum diriku sendiri seberat-beratnya untukmu. Begitu, maukah kau memaafkanku? Oke. Wensi, bagaimana? Dia sudah organ dalamnya sehat sekali. Mungkin dia hanya tertidur. Aku melihat sendiri dia disambar petir. Kau bilang dia tidak apa-apa. Lalu bagaimana baru dikatakan ada masalah? Kalau tidak apa-apa, kenapa belum bangun? Bagaimana kalau kita bawa dia ke rumah sakit, lakukan pemeriksaan menyeluruh, mungkin dengan foto röntgen. Tidak ke rumah sakit, tidak X-ray. Kau sudah bangun? Aku. Kau, bagaimana perasaanmu? Watson, aku ingin peluk. Kenapa panas sekali? Aku mau hang. Aku panggil dokter. Tidak perlu. Panggil Hansi kemari saja. Dia bisa menyelamatkanmu? Sinyal berhasil dikirim. Dia akan segera datang. Wensi, kau tidak jadi bodoh karena demam? Kau masih kenal aku? Manusia, panggil aku Ling-Lingi. Celaka. Benar-benar bodoh. Demam tinggi pun tidak akan mencapai suhu setinggi ini. Yuanxi, apakah kau masih manusia? Aku bukan manusia. Aku ayahmu. Watson, aku. Baterai lemah. Aku perlu diisi ulang. Isi ulang. Watson, cepat isi ulang aku. Jika tidak, aku akan melupakanmu. Aku tidak bisa melindungimu lagi. Cepat isi ulang aku. Bagaimana cara mengisi ulang? Katakan kau mencintaiku. Hah? Kau hanya perlu mengatakan kau mencintaiku. Sekali saja. Aku tidak punya waktu lagi. Baik, aku akan mengatakannya. Aku... Wensi. Aku bilang, aku cinta. Wensi. Yanxi. Hansi, kenapa kau baru datang? Yuanxi. Ada apa ini? Termometernya meledak. Dia butuh baterai. Baterai. Butuh baterai untuk berobat? Dia kan bukan robot. Waktu kecil kepalanya pernah cedera, menderita penyakit langka. Sekarang perlu ganti obat, yaitu ganti baterai. Hanya saja baterai ini hanya ada pada Shenchuan. Tidak ada cara lain? Tidak bisa. Aku paling bisa membuatnya bertahan 1 hari lagi. Ya setelah 1 hari tidak ada baterai, dia benar-benar akan mati. Jadi harus cepat. Bahkan jika harus berlutut memohon padanya, tetap harus memohon pada Shenchuan untuk mengeluarkan baterai. Memohon padanya? Harus berlutut dan memohon. Watson, mau apa kau? Serahkan baterai Yuanxi. Tidak kusangka, ternyata kau cukup peduli padanya. Jika aku bilang, tidak. Ada atau tidak?
Tidak, Jan. Demi seorang wanita. Apa kau ingin membunuh? Huo Chen, ini tidak seperti dirimu. Tidak. Tidak apa-apa. Yang penting ibumu punya. Apa katamu? Ibu... 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 Huo Chen, lepaskan ibuku. Maukah kau menyerahkan barangnya? Panggil tim pembongkaran untukku. Bongkar gedung ini untukku. Wanita ini lempar ke balkon. Ibu... Ibu... Hentikan. Bukankah engkau hanya ingin baterai? Aku berikan padamu di laci ruang kerjaku. Bos. Kalau dari tadi begini, sudah selesai kan? Ibu... Sepertinya Huo Chen sudah jatuh cinta pada Yuan Shi. Rencanaku akan segera berhasil. Yuan Shi. Huo Chen. Hans, apakah kau sudah mengganti bateraiku? Yuan Shi. Apakah kau manusia? Aku bukan. Kalau bukan manusia, apa dong? Tentu saja manusia. Hanya saja dia sakit, otaknya pernah dioperasi. Perlu menggunakan beberapa obat dan barang khusus untuk membantu mengendalikan pikirannya. Kita menyebut obat khusus ini, disebut baterai. Dan operasi ini hanya saya yang bisa melakukannya. Demi mendapatkan baterai, Direktur Huo sengaja mencari Shen Xuan. Sungguh? Huo Chen, bukankah kau paling benci pada Shen Chuan? Demi aku, kau bahkan rela menemuinya? Apakah aku sangat penting bagimu? Jangan berhubungan dengannya. Dengar? Oh. Aku pergi menjawab telepon. Istirahatlah. Xiaoyuan Shi, baterai di tubuhmu ini sudah bekas. Hanya satu strip. Jika ingin bertahan hidup, kau harus segera kembali ke pangkalan untuk mengisi daya atau mencari bos untuk mendapatkan baterai penuh. Tugas belum selesai. Bos pasti tidak akan memberiku baterai penuh. Aku akan kembali ke pangkalan untuk mengisi daya dalam beberapa hari. Halo. Aku dengar kau demi seorang wanita pergi memukul adikmu. Kau keterlaluan! Jika tidak ada urusan lain, jangan gunakan telepon ibuku untuk meneleponku. Wanita ini benar-benar bencana. Kau cepat tinggalkan dia. Nikahi Gu Xiang. Hanya putri keluarga Gu yang bisa membantu keluarga Huo kita memenangkan kompetisi AI. Tidak perlu perjodohan. Aku juga bisa menang. Kau tidak berhak mengaturku. Kau? Baik. Asalkan kau bisa menang, urusanmu di masa depan tidak akan kuurus lagi. Jangan ingat apa yang kau katakan. Direktur Shen, beginilah keadaannya. Menolak perjodohan demi Yuan Shi. Saya ingin melihat Aiha yang dibuatnya dengan hati-hati untukku. Sejauh mana kemampuannya?
mulai segera. Tuan Huo, robot AI pintar terbaru sudah selesai dibuat. Apakah hari ini kita akan melakukan uji coba pertama? Ayo mulai. Kak, hal yang begitu penting. Kenapa tidak memberitahu kami? Ya, Achen. Kita akan segera bertunangan. Urusanmu adalah urusanku. Biarkan aku juga membantumu melihat. Kakak, Kenapa kamu datang? aku merindukanmu. Bukankah aku bilang suruh kamu istirahat? Adik Yuanshi, kamu benar-benar ada di mana-mana. Ada apa? Sakit kepala. Mungkin karena kau tidak mencintaiku, otakku mulai protes. Mulai uji coba? Baik. Ada apa ini? Robotnya gila. Shunan? Ada apa? Seharusnya terpengaruh gangguan sinyal, tapi aku ingat jelas. Aku sudah mematikan semua pengirim sinyal. Kenapa masih begini? Kak, sekarang robotnya tidak terkendali. Apalagi menggantikan kerja manusia. Lalu, siapa yang membantu ikut kompetisi AI? Watson, asal kau mencintaiku, aku ikut kompetisi untukmu. Jangan mengganggu. Aku. Kamu ikut kompetisi. Apakah kamu robot? Bukan. Aku adalah AI terkuat. Tidak seperti robot biasa. Maksudmu adalah, kau akan menyamar sebagai robot untuk ikut kompetisi? Juara pertama kompetisi AI akan menjadi otoritas di seluruh bidang AI. Achen sudah mempersiapkan ini selama 3 tahun. Adik Yuanshi, kau ingin membunuh Achen kan? Maka seharusnya aku yang pergi. Aku pasti bisa jadi juara pertama. Yuanshi, aku sarankan kamu. Sebaiknya pergi ke rumah sakit periksa otak dulu. Jangan omong kosong di sini. Nona Yuanshi, kompetisi AI bagi Tuan Huo sangat penting. Janganlah menambah masalah di sini. Watson, aku tidak. Minggirlah. Jangan tambah masalah, bisa? Target sudah terkunci. Hancurkan. Berhenti. Berhenti. Berlutut. Bagaimana mungkin? Kau tidak punya pengendali. Kenapa dia begitu patuh? Bukankah dia punya telinga? Bangun. Cepat bangun. Adik berwajah bulat. Kau tidak bisa. Biarkan aku. Bangun dan lihat. Aku dan dia. Cocok atau tidak? Serigala dan harimau? Kau ingin mengatakan pria berbakat wanita cantik, kan? Dia lebih bodoh dariku. Kembalikan ke pabrik untuk diperiksa ulang. Tunggu, ini hanya masalah program? Ada pengacau? Tidak perlu sampai kembali ke panggung? Pengacau apa? Yuanshi, adik. Kamu sama sekali tidak mengerti bidang AI, sebaiknya jangan ikut campur lagi. Aku tidak mengerti. Tidak ada yang lebih paham tentang AI daripada aku. Pengacau ada di tubuhmu. Begitu kau mendekatiku, aku langsung tahu ada yang tidak beres. Watson, lihatlah. Kak Jian, bagaimana kamu bisa memakai pengacau di telinga? Yuanshi sialan ini, bagaimana dia tahu?
lakukanlah. Sekarang juga, jika Huochen menang kompetisi AI, kawan Saga akan punya kesempatan lagi untuk menikah dengannya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Huochen akan pergi ke pangkalan untuk melakukan tes robot. Nanti, aku akan memberimu pengacau. Dia pasti akan menghancurkan mesin yang dibuatnya sendiri. Baik, tidak masalah. Chen, aku tidak tahu apa yang terjadi. Pasti ada yang menjebakku. Pergi. Ternyata kau bisa mengetahuinya. Sepertinya kau juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Tentu saja, semua AI mendengarkanku. Sekarang boleh aku ikut kompetisi? Kau hebat sekali. Kak, biarkan dia ikut saja. Tunggu. Apa itu kompetisi AI? Yaitu kompetisi AI tahunan. Bagaimana dengan setiap perusahaan? Kirim AI terkuat untuk ikut kompetisi. Siapa yang menang akan mendapatkan tender nasional. Meluncurkan yang bisa menggantikan pekerjaan manusia sepenuhnya. Kecerdasan buatan. Ini adalah impian seumur hidup kakakku. Baik. Kalau menang melawan Huochen, dia akan jatuh cinta padaku, kan? Tapi kompetisi tidak mengizinkan manusia menggantikan AI untuk ikut. Kau pergi, mungkin tidak bisa lulus pemeriksaan. Siapa bilang? Aku adalah... Kau ini apa? Ada apa denganmu? Tadi sudah diperiksa. Tidak ada masalah serius. Hanya menstruasi datang, sakit perut itu normal. Menstruasi? Aku terlalu banyak berpikir. Robot tidak mungkin mengalami ini. Aku adalah AI. Kenapa bisa mengalami menstruasi wanita manusia? Biasanya tidak menjaga kesehatan. Sakit saat menstruasi itu normal. Infus saja nanti sembuh. Aku tidak mau. Kalau begitu sakit sampai mati. Jika cairan masuk ke chip dan bateraiku, aku pasti korsleting. Nak, baru saja menggendong pacarmu dan masuk terburu-buru. Padahal gugup dan khawatir setengah mati. Sekarang kenapa mulutmu keras sekali? Huochen, cium aku maka sakitnya hilang. Aku akan mati. Kau patut infuse. Aku keluar sebentar ya. Berikan tanganmu. Aku alergi tangan. Bukankah strategi bilang, ciuman akan membuat jatuh cinta? Kenapa Huochen tidak merasakan apa-apa? Hatiku malah mau melompat keluar. Ada orang berbahaya mendekat. Beraklah baru masuk di dalam ya. Kamu cari Huochen. Aku cari. Cari aku? Kamu mengikutiku? Ada urusan? Bos yang menyuruh kami datang. Sebaiknya kamu cepat ikut kami kembali ke markas. Senjata sampahmu ini mau dipakai untuk melawanku? Kamu membantu Huochen menyelamatkan robot di markasnya. Kalau gagal menyelesaikan tugas, kami akan... Aku tidak mau ribut dengan sampah seperti kalian. Kalau kalian mengikutiku lagi lain kali, yang berasap, itu kepalamu loh. Dengar tidak? Yuanxi, kamu pergi kemana? Aku datang, Kak. Huochen. Aku merasa lebih baik. Apa karena kamu menciumku? Bisakah kamu menciumku sekali lagi? Lalu bilang aku cinta kamu ke kamera? Aku harus menyelesaikan tugas secepatnya. Kamu sembuh karena sudah diinfus? Jangan ikuti aku. Aku mau mandi. Keluar. Mandi aja. Aku tidak merebut airmu. Kamu tinggal bilang ke kamera, cinta aku. Apa gurumu tidak mengajarimu? Laki-laki dan perempuan berbeda? Tidak boleh lihat sembarangan? Tidak.
Aku tidak pernah sekolah. Gurumu tidak mengajarimu? Orang tuamu pasti mengajarimu, kan? Tidak. Aku tidak punya orang tua. Kamu yatim piatu? Sejak aku ingat, tidak punya orang tua, juga tidak ada yang mengajariku. Ya kalau begitu aku akan mengajarimu saat lawan jenis sedang mandi atau berganti pakaian. Sebagai seorang perempuan, kamu tidak boleh melihat, mengerti? Kenapa kau belum pergi? Rokku kotor. Kalau begitu cucilah. Kena air, Kamu takut air? Kenapa kamu takut air? takut aja tidak ada alasan. Kamu cuciin aku. Tidak mungkin. Watson, kamu baik sekali. Nanti cuciin aku seumur hidup. Katakan. Pak Huo, perihal Shen Chuan yang Bapak minta saya selidiki, sudah ada petunjuk. Shen Chuan dulu mencuri chip kelas S Anda Memberikannya kepada AI? dan dipasang. Karena hampir tidak berbeda dengan manusia, sehingga informasi spesifiknya tidak bisa dilacak. Awasi ketat. Aku ingin tahu kemana chip itu pergi. Baik. Hudson ingin chip. Pus. Apakah di tempatmu ada banyak chip? Bisakah kau kirimkan padaku? Huosim menginginkannya. Yanshi, kau menelepon larut malam. Hanya untuk Huo Chen, akulah bosmu. Bos, kalau Huochen mau, berikan saja padanya. Mungkin saja, kalau dia senang, dia akan jatuh cinta padaku. Bos besar Shen, aku mohon padamu, boleh kan? Kau ternyata memohon pada Shen Chuan? Ya, aku memang memohon. Apa aku pernah bilang padamu, jangan berhubungan dengannya? Dan kau juga pernah bilang padaku, bahwa kau hanya suka padaku seorang. Jadi kau membohongiku? Tidak. Aku Detak jantungku sangat cepat. Apakah aku akan rusak? Jadi sekarang, kau tidak ingin aku menyentuhmu lagi, kan? Yuanshi. Kau hebat. Campan. Sendirian? Enya. Kakak, Ku bilang pergi, tidak dengar? Kenapa kau datang? Kenapa engkau marah? apa kau tidak menginginkanku lagi? Dari mana engkau lihat aku marah? Aku bukan bodoh. Kalau begitu katakan, kenapa aku marah? Marah karena aku menelepon pria lain, marah karena aku mendorongmu. Tapi kau benar-benar membuatku sakit saat menciumku. Aku tidak sengaja. Jangan marah lagi ya. Yuanshi, kedepannya bisakah kau tidak membohongiku lagi? Mengerti? Mengerti? Kalau begitu, bisakah kau mengatakan cinta padaku sekarang? Operasi terakhir. Sakit, tidak? Demi hidup untuk bertemu denganmu, Tidak sakit. Sudah. Ayo pergi.
Huo Chen, sepertinya kau tidak membenciku lagi. Kapan aku bilang aku membencimu? Kalau begitu kau menyukai aku dong. Kenapa kau tidak menjawabku? Apa kau menyukaiku? Diam. Apa kau akan mati kalau bilang suka padaku? Pelit. Awas. Dia lagi. Kau tidak apa-apa? Tanganmu terluka. Huo Chen, aku tidak akan biarkan kau mati. Kenapa kau mengajakku keluar hari ini? Terluka lagi? Bukan aku. Itu Huo Chen. Bos ingin nyawa Huo Chen. Xiao Yuanxi. Kau adalah AI kelas atas. Orang biasa sama sekali tidak mungkin menjadi lawanmu. Tapi kau malah takut. Bagaimana mungkin aku takut? Aku ini... Kau takut pada Huo Chen? Takut dia terluka. Jangan-jangan kau suka pada Huo Chen? Jangan sembarangan bicara. Dia hanya target tugasku. Aku ini robot. Aku padahal hanya robot. Tapi aku sepertinya... Xiao Yuanxi. Jangan-jangan karena kau suka padanya, makanya kau tinggal di sisinya? Aku hanya ingin bertanya. Bos sedang apa akhir-akhir ini? kenapa kau tanya dia? Meskipun bos ingin melakukan sesuatu, kita tidak boleh melanggar. Kau ini lebih baik cepat kembali ke pangkalan. Tapi tugasku belum selesai. Kalau aku pulang sekarang, bos tidak akan melepaskanku. Tidak apa-apa. Setelah pulang, kakak akan melindungimu. Yuanxi, Kau menipuku lagi. Membujukku pulang, tapi malah bertemu pria lain. Orang itu kakakmu? Iya, Kau tidak punya orang tua, mana mungkin punya kakak? Hansi dan aku hanya... Kau cemburu? Kau peduli padaku, kan? Bisakah kau mengaku bahwa kau menyukaiku? Kalau aku mengaku, lalu kenapa? Kau tahu aku marah. Masih dekat dengan pria lain? Tapi kau tidak mengatakannya dengan jelas. Selalu saja tidak senang tanpa alasan. Kau buat aku menebak. Aku tidak bisa menebak. Kalian pria suka ditebak? Kalian wanita, bukankah lebih suka membuat pria menebak? Misalnya, hari ini hari apa? Hadiah apa yang aku suka? Makanan dan minuman apa yang aku suka hari ini? Kapan ulang tahunku? Kalau begitu, apakah tebakanku benar? Tebakanmu benar. Puas? Yuanxi, aku tidak suka wanitaku bermain-main dengan pria lain. Kau mengerti? Wanita? Kau akhirnya mau mengakuiku. Aku berjanji. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Bertemu dengan lawan jenis lain, kau yang terpenting. Kau adalah hidupku. Namun, aku harus pergi untuk sementara waktu. Pergi. Kau mau mencari Hansi? Atau Shen Chuan? Shen Chuan ingin mengambil nyawamu. Aku tidak bisa membiarkanmu celaka. Aku harus pergi. Jika dia ingin nyawaku, silakan ambil. Tidak perlu kau meninggalkanku untuk bertemu pria lain. Yuanxi, kau pikir aku mudah dibodohi? Bukan begitu. Aku... Apa engkau menyukaiku? Tentu saja aku menyukaimu. Bukankah aku sering mengatakannya? Ingatanmu buruk sekali. Yuanxi,
Aku hanya ingin kau selalu di sisiku. Apa yang bisa Shen Chuan berikan, aku juga bisa memberikannya. Huo Chen, apa kau jatuh cinta padaku? Menurutmu, Aku ingin mendengarmu mengatakannya. selama kau bisa tinggal di sisiku, aku akan mengatakannya langsung padamu. Kecuali kau benar-benar berniat pergi, Aku harus pergi. Aku akan pergi sekarang. Kalau begitu pergilah. Huo Chen, kalau begitu aku pergi. Selamat tinggal. Yuan Shi. Tunggu sampai kau kembali. Mari kita pacaran. Selamat datang nomor 01, kembali ke pangkalan. Yuan Shi kecil. Aku pikir kau tidak akan kembali. Ada apa ini? Kelihatan lesu. Sudah pulang kok masih tidak senang? Jangan-jangan kau ingin tinggal di keluarga Huo? Yuan Shi, tunggu sampai kau kembali. Mari kita pacaran. Hanse, aku sepertinya sedikit merindukannya. Merindukan siapa? Merindukan Huo Chen? Padahal pagi tadi kita baru berpisah. Kenapa aku merindukannya? Yuan Shi kecil. Manusia selalu bisa merindukan. Tapi aku bukan manusia. Meskipun chip Yuan Shi kecil adalah yang terbaik, tapi AA juga tidak bisa menghasilkan perasaan manusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Huo Chen, sinyal pangkalan terganggu. Yuan Shi, Ini ruang pemantauan chip. AI tidak boleh masuk. Kau tidak tahu robot-robot ini mengadu? Cepat, cepat, cepat. Tidak takut. Mereka tidak berani mengadu. Matikan pengacau sinyal. Siam, Lupakan kita pernah datang. siap. Penghapusan memori berhasil. Yuan Shi, kau ternyata Kau ternyata bisa memodifikasi program robot-robot ini. Bagaimana kau bisa? Sepertinya sudah bisa sejak dulu. Sekarang bisa menelepon, kan? Chip kelas S Yuan Shi sudah mencapai level manusia? Atau Yuan Shi memang Huo Chen, Yuan Shi. aku merindukanmu. Kau bilang apa? Apa-apaan ini? Yuan Shi. Mau kemana? Aku mau mencari Huo Chen. Meninggalkan pangkalan harus dilaporkan ke bos. Aku tidak sempat. Aku harus bertemu Huo Chen sekarang. Tidak bisa. Jika bos tahu kau diam-diam pergi, kau tidak akan dapat baterai. Kau akan celaka. Kau tahu? Tidak bertemu Huo Chen, akulah yang celaka. Hanse, aku tidak pernah merasakan ini. Di sini berdetak cepat. Aku ingin cepat bertemu Huo Chen. Perasaan ini disebut kerinduan. Benar. Nah, aku merindukan Huo Chen. Itu juga tidak boleh. Ada banyak robot di luar yang melihat. Jika bos tahu, terlalu berbahaya.
Bagaimana kalau begini, Beritahunya, bahwa kau sudah tahu apa itu rindu? Dia pasti akan sangat senang. Sungguh, Kenapa tadi? Kau tutup teleponnya. aku tadi, Yanxi, dengan siapa kau menelepon? Shen Chuan ada di sisimu? aku tadi, Wenxi, dengan siapa kau menelepon? Bos. Kau pergi dulu. Aku ada urusan dengan Yuan Shi. Itu suara Shen Chuan. Sudah larut malam. Apa hubungannya dengan Shen Chuan? Yuan Shi. Dengan siapa kau menelepon? aku mendaftar kompetisi pintar tahun ini. Kau adalah robot sempurna yang kubuat dengan hati-hati. Berbeda dengan robot sampah itu. Aku ingin melihat seperti apa robot sampah itu. Baiklah. Yimerman, Aku akan merasa sangat puas. Damain. Kau harus patah. Dia berani menghindariku. Bos, apakah kau mengirim orang untuk membunuh Huo Chen? Ya, kudengar kau membuat orang yang kukirim semua lari ketakutan. Bisakah kau menarik semua orang itu? Kau mengajariku cara bekerja. Tugasmu adalah mengambil kunci. Jika tidak selesai, aku hanya bisa mengirim orang untuk membunuh Huo Chen. Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkanmu membunuhnya. Konyol. Kau, seorang AI, ternyata bisa memiliki perasaan pada manusia. Aku bilang padamu, kau hanyalah sebuah AI, tidak layak berada di sisi manusia. Kau mengerti? Bos, kau membuat AI hanya untuk menjadikan kami alat? Atau bagaimana? Kau seperti anjing yang aku pelihara. Menyentuhmu, aku merasa sakit. Aku suruh kau lakukan apapun. Kau tahu, Mau kemana? Pergi menyelesaikan tugas? kau sekarang sangat tidak patuh. Tidak boleh meninggalkan pangkalan. Ikut aku. Renungkan baik-baik di sini. Kapan kau patuh? Kapan kau akan dilepaskan? Dengan ini kau pikir bisa menghentikanku? Menerima perintah paksa? Sedang memodifikasi program modifikasi berhasil. Pintu terbuka otomatis. Celaka? Ketahuan. Harus segera lari? Sial, aku malah digigit balik oleh anjingku sendiri. Kenapa tidak angkat telepon? Kalau begitu aku terbang langsung saja kan? Kau minum alkohol, kan? Tidak. Lalu kenapa kau lari secepat itu? Tidak tahu pejalan kaki tidak boleh naik jalan tol? Tahu. Cari orang, jalan ini yang terdekat. Di ponsel ada kontak orang tuamu, kan? Telepon dia untuk menjemputmu. Tidak punya orang tua, Kalau teman, Aku kenal satu. laki-laki manusia yang sakit otak. Boleh. gila ya. Pasien jiwa tidak memiliki kapasitas sebagai penjamin. Tidak, Turin. Bukan. Dia hanya otaknya agak bodoh. Bolehkah saya meneleponnya? Kalau begitu berikan teleponnya, saya yang menelepon.
Yuan Shi. Maaf, apakah ini Tuan Manusia Bodoh? Yuan Shi. Saya polisi lalu lintas. Temanmu melanggar aturan. Kemarilah menjemputnya. Baik, saya akan ke sana sekarang. Apa kalian akan memenjarakanku? Tidak. Selama ada yang menjemputmu, cukup diberi nasihat sedikit. Saya yang menjemputnya. Kamerad polisi, saya temannya. Dia biasanya sangat perut dan juga taat hukum. Maaf sekali. Nanti aku akan memberinya pelajaran yang baik setelah kembali. Mas. Yang penting orangnya selamat. Lain kali jangan begitu impulsif. Baik. Kau sudah hebat ya? Kau sudah hebat ya? Secara diam-diam melarikan diri dari pangkalan dan memodifikasi program semua robot. Yuan Shi, jangan lupa. Meskipun Huochen merebut kembali bateraimu, kotak pengisian dayamu masih ada di tanganku. Tugas yang kau suruh aku lakukan, sedang aku kerjakan. Apalagi yang kau mau dari aku? Apa yang sudah kau lakukan? Di saat sependian, aku bahkan belum melihat bayangan kuncinya. Kunci. Kunci apa? Aku suruh engkau mencuri. Mencuri kunci laboratorium Huochen. Kau berani baca menegak perintahku? Bukannya perintahmu mengatakan, buat aku menjadi orang terdekat Huochen? Buat dia jatuh cinta padaku? Kau mempermainkanku, kan? Aku tidak. Aku punya rekamannya. Jika tidak percaya, dengarkan. Jadilah wanita terdekatnya secepat mungkin. Ingat, sebaiknya buat dia jatuh cinta padamu. Lalu temukan kunci ini di foto. Serahkan padaku. Kau dengar, kan? Setelah itu aku bicara soal kunci. Kau tidak dengar ya? Kau sengaja, kan? Perintah yang kuterima memang seperti itu. Pertama, buat Huochen jatuh cinta padaku. Kedua, kuncinya. Tugas pertama belum selesai. Aku tidak akan menyelesaikan tugas kedua. Yuan Shi, kau nggak mengerti bahasa manusia, ya? Aku Shen Chuan, kau sedang apa? Aku bisa membuktikan sekarang. Tugas pertama selesai. Apa? Huochen sudah jatuh cinta padamu. Apa? Beraninya kau menyentuh wanitaku, meniru cara ibumu, mencuri orang sampai ke sini ya? Aku mencium pacarku. Pak Rosenmoor. Mantan pacar? Benar. Walaupun kami ingin melanjutkan hubungan. Menghabiskan malam yang indah bersama. Karena dia mantanmu, sebaiknya kamu pergi. Kau marah? Cemburu? Jangan-jangan kau jatuh cinta padanya. Huochen, kau jatuh cinta padaku? Tidak ada urusan denganmu. Huochen, akui saja. Kau sudah jatuh cinta padanya. Dia adalah perempuan murahan yang tidak kuinginkan. Kau ambil saja. Kamu perpiman. Ponsel. Kau setiap hari menelepon dan mengirim SMS, melecehkan dan mengancam pacarku. Sudah memenuhi syarat penahanan. Aku bisa melaporkanmu ke polisi. Aku melecehkannya? Jadi aku memberikannya. Pergi. Jangan lupakan tugasmu. Huochen, kenapa kau diam saja? Huochen, apa kau marah? Aku karena kau bilang ingin bertemu segera, makanya aku buru-buru pulang, dihentikan polisi lalu lintas. Kau pikir aku menyalahkanmu karena itu? Kenapa engkau tidak memberitahuku? Shen Chuan adalah mantan pacarmu. Mantan pacar. Apa itu mantan pacar? Jika suatu hari nanti kau tidak ingin bersamaku lagi, maka aku akan menjadi mantan pacarmu. Bukankah itu target misi? Shen Chuan bukan mantan pacarku? Omong kosong?
Lalu berapa banyak mantan pacarmu? Seperti apa mereka? Mantan pacarku banyak. Ada yang botak, seorang kakek, dan satu kakak perempuan. Kakek? Botak? Kakak? UNC. Kau juga suka wanita? Bukan. Kenapa tiba-tiba suka wanita? Di antara mantan pacarmu, kenapa masih ada seorang wanita? Bukankah kau bilang, yang putus semuanya mantan pacar? Masih dibedakan jenis kelamin? Aku bilang seperti aku. Pria seperti aku yang memperlakukanmu seperti ini, ingin bersamamu siang dan malam. Pria yang ingin selalu bersamamu. Berencana untuk menghabiskan seumur hidup bersamamu. Dan pria yang tidak punya hubungan darah. Pernahkah ada... Tidak ada. Kamu yang pertama. Bagus. Dia tidak punya mantan pacar. Aku juga tidak punya mantan pacar. Sungguh baik. Watson, kenapa kamu begitu marah? Kamu marah? Ya cemburu? Jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya? Watson, apakah kamu benar-benar jatuh cinta padaku? UNC, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan padamu saat itu? UNC, tunggu sampai kamu kembali. Kita pacaran. Kamu bilang, tunggu aku pulang baru kita pacaran. Sekarang apakah aku sudah menjadi pacar kamu? Ya. Bagus sekali, Watson. Akhirnya aku bisa menjadi pacarmu. Apa yang dilakukan pacar? Setelah menjadi pacarmu, apakah kamu bisa mencintaiku? Cara berpikirmu memang tidak normal. Kalau begitu jelaskan padaku dong. Sekarang baterainya rendah, mencari sangat boros baterai. Boleh aku jelaskan. Tapi kamu harus berjanji. Jangan bohong padaku. Bisa? Bisa. Tugas apa yang Shin Chuan suruh kamu lakukan? Kamu bilang tidak akan berbohong. Dia suruh kamu apa? Dia bilang suruh aku ikut kompetisi AI. Aku bilang aku sudah daftar. Wensi, aku paling benci dibohongi. Aku tidak membohongimu. Yang aku katakan semuanya benar. Shen Chuang setuju aku ikut. Itu tidak bisa dibilang bohong. Watson, untuk apa kau buat AI? Jangan mengalihkan topik. Katakan padaku. Agar manusia tidak kesepian. Kemajuan teknologi. Itu seperti mendaki gunung. Kau menganggap AI sebagai manusia hidup. Tapi mereka semua dibuat oleh manusia. Setiap kehidupan layak dihormati. Ini tidak ada hubungannya dengan proses kemunculan mereka. Tidak ada hubungan. Hanya karena aku ingin menghormati mereka. Kau menghormati mereka? Tentu. Kecerdasan adalah spesies yang dapat menyelesaikan urusan secara mandiri. Karena individu yang independen, maka layak dihormati. Layak diperhatikan. Bukan dianggap sebagai alat. Bos, kau membuat AI? Hanya menganggap kami sebagai alat? Arud, kau adalah anjing yang aku pelihara. Menyentuhmu? Aku main frase Jackie. Lakukan apa yang aku suruh. Mengerti? Ternyata kau benar-benar berbeda dari yang lain. Watson, tenanglah. Aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu memenangkan kompetisi AI. Watson, kau sangat tampan. Pemeriksaan lulus. Silakan. Hei, halo. Silakan biarkan robot peserta lolos pemeriksaan. Aku ini
Aku di sini untuk mewakili grup Huo berkompetisi. Robot yang sangat mirip manusia. Pertama kali kulihat. Kau yakin kau juga peserta? Tentu saja, UNC. Sudah ku bilang. Konferensi benar-benar tidak mengizinkan manusia ganti robot ikut kompetisi. Pemindainya juga sangat presisi. Jangan main-main. sudah ku bilang aku mau ikut kompetisi. Tes kecil tidak bisa menghalangiku. Yuan Shi, Kemarilah. Tes lulus keamanan tinggi. Mustahil. silakan. Hebat kan? Akhirnya lulus. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Nona Yuanshi adalah robot? Semua data penelitian tentang AI, rapikan dan kirimkan padaku. Tuan Huo. Ada apa? Tuan Huo, di data juga disebutkan, AI takut magnet. Jika terkena magnet, program di dalam tubuhnya akan kacau. Tangan dan kakinya akan tidak terkendali. Ini magnet. Meskipun AI sangat mirip manusia, tetap akan mempertahankan ciri mesin. Misalnya, takut air, takut petir, butuh baterai. Dia butuh baterai. Rokku kotor. Kamu takut air ya? Yuan Shi, benarkah dia AI? Huo-Shen sekarang sudah jatuh cinta padamu. Kamu bisa pergi mencuri kunci, kan? Tapi Huo-Chen sekarang belum jatuh cinta padaku. Dia sudah mengakuimu sebagai pacarnya. Bahkan menurut prioritas tugas, seharusnya sudah sampai yang kedua, kan? Menjadi pacarnya berarti cinta? Tapi Huo-Chen sepertinya belum pernah bilang cinta padaku. Tapi kamu juga punya beberapa pacar, tapi kamu tidak mencintai mereka. Kamu itu anjing tanpa otak. Aku bukan anjing. Bagaimanapun juga, kau harus patuh pada perintahku. Sekarang aku memberimu perintah baru. Jika tidak selesai, kuharap pengesidaimu tidak akan kau dapatkan. Tugas apa? Buat Huo-Shen kalah dalam pertandingan. Huo-Chen, aku kembali. Aku baru saja pergi. Tuan Huo, data juga mengatakan, AI takut pada magnet. Begitu terkena magnet, program akan kacau, tangan dan kaki menjadi tidak terkendali. Ini magnet. Itu buku nih. Dia bukan robot. Tapi dia lolos deteksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini... Apa ini? Cara baru mengungkapkan cinta? Yuan Shi, kau bilang tidak akan membohongiku, kan? Jangan-jangan dia akan bertanya lagi, tugas Shen Chuan kan? Kalau begitu aku tanya kau, sebenarnya apakah kau AI? Tuan Huo, kompetisi AI sudah dimulai. Bagus sekali. Kalau begitu aku pergi dulu. Chen, aku dengar dari paman, kau memenangkan pertandingan ini, maka pernikahan kita dibatalkan. Kau akan meninggalkanku sendirian? Perjodohan itu kalian yang sepihak. Aku tidak pernah mengakuinya. Apapun hasil kompetisi AI, aku tidak akan menikahimu. Kau... Adikmu juga ikut serta. Takutnya kau tidak mampu menang. Huo-Chen, aku tidak akan membiarkanmu menang. Selamat datang semuanya di kompetisi.
Untuk menguji kecerdasan buatan, apakah ia dapat sepenuhnya menggantikan pekerjaan manusia, PBB akan mengadakan kompetisi penyelamatan. Di antaranya, kontestan dan perusahaan yang menyelesaikan kompetisi paling cepat akan mendapatkan dokumen tender. Silakan para kontestan naik ke panggung. Bukankah itu Yuan Shi? Kenapa dia ikut kompetisi? Qianxi kan manusia. Kak, Bagaimana kau bisa membiarkannya ikut kompetisi? Pembawa acara. Saya ingin melapor. Kontestan nomor 2 itu manusia. Dia menyamar sebagai robot untuk ikut kompetisi. Benar, kelihatannya seperti manusia. Menurut kalian, iya kan? Apa dia benar-benar robot? Jangan-jangan dia berpura-pura. aku sudah jelas lulus pemeriksaan. Apa kau meragukan penyelenggara? Adik Yuan Shi, sebaiknya kau jangan main-main. Benar-benar main-main. Cepat suruh dia turun. Jangan sampai orang melihat kelucuan keluarga Huo kita. Ayah, jangan terlalu marah. Kak mungkin juga tertipu oleh Yuanxi. Yuanxi, segeralah turun. Akulah yang menyuruhnya ikut kompetisi. Ya, tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kau? Jadi Yuanxi, sebenarnya adalah kecerdasan buatan yang kau buat. Yuan Shi benar-benar kecerdasan buatan? Itu bagus sekali. Baik. Baru saja mengalami sedikit gangguan, sekarang kompetisi resmi dimulai. Silakan semua kontestan menuju lokasi pertandingan. Yang sedang bertanding sekarang 5 kontestan robot. Adalah yang telah melalui penyaringan bertahap yang tersisa. Mereka harus melewati berbagai rintangan yang telah ditetapkan untuk menyelamatkan boneka yang terperangkap. Semua orang dapat melalui layar besar untuk menyaksikan jalannya pertandingan. Apakah semua level sudah diperiksa? Aman? Tenang saja Pak Huo, pasti aman. Level-level ini seperti parkur. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang Nona Yuanxi. Syukurlah. Siapa bilang aku peduli padanya? Baik, sekarang peserta silakan bersiap. Pertandingan resmi dimulai. Ada apa? Semua tenang, jangan khawatir. Kami sengaja di lokasi memasang pengacau. Itu untuk mengeliminasi robot level rendah. Memang final. Langsung main keras. Sepertinya Yuan Shi juga tidak akan bertahan lama. Benarkah? Nomor 2 ini hebat sekali. Pantas saja. Dia ternyata tidak apa-apa. Tentu. Kakakku adalah seorang pakar kecerdasan buatan yang terkemuka di bidangnya. Barangnya pasti hebat. Dia bukan barang. Dia bukan buatanmu? Apakah robot AI? Pertandingan sudah dimulai. Sepertinya. Saya datang terlambat. Pak Shen, silakan duduk. Peserta dari Pak Hua berlari paling depan, sungguh patut diragukan. Apakah kau memberi selamat? Aku tidak. Mematahkan tulang rusukmu hari itu, Prichin kulit tinderkin mer. Benarkah? Kau begitu yakin? Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Ready? Bertaruh apa? Aku bertaruh 1 juta. Dan kalian pasti kalah. 1 juta. Orang yang tidak tahu akan mengira perusahaan Sen kalian bangkrut. Kau. Aku bertaruh 1 miliar. Yuan Shi akan menang. 1 miliar? Wanita itu, AI itu, apakah layak kau pertaruhkan sebesar itu? Aku bilang sepadan. Kenapa? Bos Shen tidak berani bertaruh? Jika Nexen menang,
Aku akan diberikan 1 miliar untuk mendanai perusahaan Hue, tetapi jika kalian kalah, perusahaan Hua harus diserahkan kepadaku. Sepakat. Huo Chen, saat kau tahu wanita yang kau cintai, sebenarnya adalah AI yang aku ciptakan sendiri. Bagaimana perasaanmu? Pertandingan sudah mendekati akhir. Rintangan terakhir adalah kolam renang. Yang paling ditakuti AI adalah air. Rintangan ini dirancang untuk mengatasi Ketakutan AI terhadap air. selama melewati jembatan tiup, kita bisa menyelesaikan pertandingan. Mana jembatannya? Mana jembatan tiupnya? Sayangnya, penyelenggara lupa menyiapkan jembatan tiup. Ratin, gak ada yang bisa menang. Hanya 1 menit lagi sebelum pertandingan berakhir. Jika tidak ada yang melewati jembatan tiup, maka tidak ada yang akan menyelamatkan boneka. Maka hari ini tidak ada pemenang. Bukankah robot akan rusak kena air? Roma bagaimana dengan Yuanshi? Para bodoh ini tidak akan pernah menyangka bahwa aku yang menyuruh orang untuk menyingkirkan jembatan itu. Sekumpulan robot rendahan. Kalau ngerusak, ganti saja. Perkiraan lembuan berus limbuan. Sampah bahkan air sedikit pun takut. Barang sampah macam apa? Bodoh sekali. Lompat saja. Kita harus menang pertandingan ini. Lompat. Aku pasti mati. Yuanshi, Aku tidak mau lanjut. kembali, cepat kembali. Watson, jika aku bisa selamat, katakan kau mencintaiku. Ya, Yuanshi, jangan lompat. Cepat berhenti, kau akan mati. Juara pertama, kita tidak mau. Kau cepat kembali. Jangan lompat. Yuanshi. Yuanshi. Watson, jantungku berdetak sangat cepat. Apakah aku akan mati? Apakah kau bodoh? Bukan aku sangat takut, Ayah. Bahkan cuci baju dan infus pun takut. Kenapa hari ini tidak takut? Bukankah aku ingin kau menang? Ajaib sekali. Di dalam pelukanmu, rasanya aku tidak takut air. Kau benar-benar bodoh. Chipnya tidak basah dan korsleting. Watson ajaib sekali. Dia bahkan tidak takut air. Sepertinya chip sudah tidak bisa mengendalikannya. Hanya 10 detik lagi pertandingan berakhir. 10, 9, 8. Huo Chen. 7. Pegang erat. 5, 4, 3, 2, 1. Kita menang. Mari kita ucapkan selamat kepada peserta nomor 2 yang memenangkan pertandingan. Bagaimana kau melakukannya? Hanya dengan memeluk dan menerjang. Selesai. Bukan, aku bertanya padamu. Sudahlah. Ayo kita kembali dulu ganti baju. Yuanshi, berani-beraninya kau melanggar. Huo Chen, berani-beraninya kau memukulku. Shen Chuan, jika kau berani main kotor lagi denganku, aku tidak hanya berani memukulmu, aku juga berani melumpuhkanmu. Berani-beraninya kau menyentuh adikmu. Lepaskan segera. Apa hakmu bicara? Kau Huo Chen, kau ternyata begitu peduli pada Yuanshi. Dia adalah orangku. Sehebat apapun kau, tetap kalah olehku. Yang kalah adalah kau. Aku baru dengar di luar, jika kau kalah, beri Huochen 100 juta. Dan aku juga bukan orangmu. Shen Chuan, Kau sudah masa lalu. jangan lagi berharap. Yuanshi, kau lupa kita. Jika kau tidak ingin menjadi cacat, diamlah. Baik. Baik sekali. Tunggu.
Kau belum memberi Huo Chen 100 juta. Bagaimana jika aku bilang tidak mau memberi? Aku adalah bosmu. Kau tidak memberi, aku akan merampas. Rekening perusahaan mendapat 100 juta. Pak Huo benar-benar kaya sekarang. Yuanshi, Kau berani-beraninya merampokku. Kenapa? Tidak boleh. Cepat pergi. Anjing ini semakin menelat patuh sekarang. Aku harus cepat meniupnya untuk mendapatkan kunci. Lalu hancurkan dia. Chuan. Kau benar-benar keterlaluan. Bergaul dengan robot dan bersekongkol mengganggu adikmu. Apa kau masih peduli dengan keluarga Huo? Ayah, memang Shen Chuan yang kalah. Dan kau? Seharian hanya tahu bermain. Apa kau tidak bisa menasihati kakakmu? Ibu hanya melahirkan aku dan Sisi. Hal yang kau lakukan di luar itu. Pantas menjadi adikku. Kau! Aku menang dalam pertandingan. Mulai hari ini, perusahaan Huo akan kukelola. Kau jadilah ayah yang baik. Mulai sekarang, Shen Chuan adalah satu-satunya putramu. Kau bukan lagi ayahku. Aku tahu kau anak durhaka. Anak durhaka. Kau ini. Xiao Chen. Ibu, jika hari ini kau datang untuk menjodohkanku, tak usah kau bicara. Tante, lalu bagaimana dengan perjodohanku dengan Achen? Perjodohan itu selama ini hanya keinginanmu sendiri. Jembatan udara di rintangan terakhir hari ini. Juga kau yang menyuruh seseorang untuk menyingkirkannya, kan? Aku... Kita kekonak. Achen, bagaimana kau bisa mencurigaiku seperti ini? Shunan bawa orangnya. Katakan semuanya dengan jujur. Nona Joani memberiku sejumlah uang untuk mengambil jembatan udara itu. Jika kalian tidak percaya, aku punya catatan transfer. Kakak Zian, apa kau tidak ingin kakakku menang? Bagaimana kau bisa berubah seperti ini? Jian, apa kau punya kesulitan? Aku tidak sengaja. Achen, dengarkan aku menjelaskan. Pergi. Pergi. Mari kita ucapkan selamat kepada keluarga Huo yang memenangkan kompetisi. Sisi. Kau terjun ke air. Kau yakin kepalamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku tidak takut air. Sepertinya dia bukan kecerdasan buatan. Watson, aku memenangkan kompetisi. Sekarang kau bisa mencintaiku? Sepertinya otakmu masih bermasalah. Mandi air panas dulu di sini. Nanti aku kirim orang menjemputmu. Kita bicara. Kau pergi curi kunci sekarang. Kalau begitu berikan aku kotak pengisian. Setelah melihat kuncinya, barulah berden. Kau berhasil mencurinya? Berikan kotak pengisian padaku. Lakukan satu hal lagi. Rahasia inti tentang chip yang diteliti Huo Chen. Curi dan berikan padaku. Aku akan berikan kotak pengisian padamu. Apakah manusia selalu seperti ini? Munafik. Berubah-ubah. Memuakan. Kalian para robot ini seharusnya melayani manusia sejak lahir. Aku bisa memanfaatkanmu? Itu adalah kehormatanmu. Mengerti? Pak Huo tidak baik. Kunci ruang penelitian hilang 1. Dan CCTV merekam Nona Yuanshi.
Dia melemparkan seikat kunci ke Shen Chuan. Kau berani memukulku? Kau menipuku. Aku mencuri kunci untukmu, tapi kau ingkar janji. Kau layak dipukul. Berikan aku kotak pengisi daya. Kau, robot, Kenapa kamu main dengan dia? Jangan-jangan untuk Huo Chen. Kau beri ataupun tidak? Bukan. Kau berani melawanku demi dia? Sepertinya kau tidak mau memberikannya. Kau tahu AI membunuh orang tidak melanggar hukum. Kau tidak takut Huo Chen tahu? Sebenarnya apalah yang kau telah curi? Kalau tahu kau menipunya, dia tidak akan melepaskanmu. Kau suruh aku pergi lagi. Bukankah kau pernah bilang? kau juga bilang tidak akan menipuku. Yuan Shi. Mulai sekarang, bisakah kau tidak menipuku lagi? Mengerti? Mengerti? Jika suatu hari nanti, dia tahu kau mendekatinya. Untuk mencuri kunci, Ainan jatuh cinta padanya. Juga aku yang menggelar agar kau mengatakannya. Tapi Huo Shen terus Span, kau berdaya dia berputar-putar. Kau bilang, Harga dirinya. menjadi seperti apa? Dia Huo Chen, kenapa kau datang? Kau datang menemuinya lagi? Bukan Baik. Baik sekali. Huo Shen, kau dengar tadi, kan? Baginya kau hanya objek misi. Tertipu oleh orangku. Bagaimana? Gak enak ini kan? Bukan urusanmu. Kenapa kau berbohong? Kenapa kau diam-diam menemui Shen Chuan? Huo Chen, jangan marah. Aku bersumpah tak akan lagi diam-diam bertemu orang lain. Kau bilang, kau tak akan membohongiku. Aku tidak membohongimu. Huo Chen, jangan marah dong. Aku tak akan membohongimu lagi. Kalau begitu aku tanya, Kau manusia? Atau kecerdasan buatan? Aku mau kemana? Sebelum kau belajar jujur, jangan ikuti aku. Huo Chen? Sepertinya aku jatuh cinta padamu. Ada apa, Xiao Yuanxi? Hanse, sepertinya aku membuat Huo Chen marah. Aku takut dia tak akan kembali lagi. Bagaimana dong? Yuanxi. Kau takut kehilangan Huo Chen? Ya. Ya, aku takut kehilangan dia. Meskipun kita AI, saat tidak kau seharusnya memiliki perasaan seperti ini. Namun aku tetap ingin memberitahumu. Perasaan ini secara umum disebut oleh manusia sebagai Sinta, Sinta. Sepertinya. Apa itu sepertinya? Cinta ya cinta. Tidak cinta ya tidak cinta. Apa maksudmu sepertinya? Aku tidak tahu. Aku sekarang dayaku sangat rendah. Jangan tanya aku pertanyaan serumit ini. Baik. Kalau begitu, aku ingin bertanya, apakah kamu kini masih menyembunyikan sesuatu dariku? Aku mencuri kuncimu. Ada lagi? Kamu tidak marah? Aku sudah lama tahu kamu datang untuk mencuri kunci. Aku hanya ingin membuatmu belajar. Jangan membohongiku. Gimana kalau kuncinya hilang? Dia bisa menyuruh orang untuk mencuri kunci. Aku tidak bisa menyuruh orang mengganti kunci. Huo Chen, kamu benar-benar licik tua bangka. Huo Chen, Wen Shi, kalian berani menjebakku?
Pergi ke jalan lama, bantu aku cari sesuatu. Ketemu. Aku akan memberikan kotak pengisi daya. Kali ini kamu tidak akan menipuku lagi, kan? Tahu. Apakah kamu ingin bersama Huo Chen? Asal mendapat kamera, aku tidak hanya akan memberikanmu kotak pengisi daya, dan saya juga menggambel dengan Shin Ritzemin. Janji? Janji. Aku pergi ke jalan lama mencari sesuatu. Jangan terlalu merindukanku ya. Kau pergi diam-diam lagi di belakangku. Tapi kali ini, masih tahu lapor. Semudah ini? Sial. Daya tidak cukup, sehingga kau tidak sadar ada orang. Siapa kau? Yuanxi, kau hanya sesuai mesin. Seharusnya tidak melanggar perintahku. Shen Chuan, kau menipuku lagi? Ini adalah hukuman. Kau hanya layak diperintah sebagai budakku. Asalkan kau matikan sekarang, biarkan aku membawamu kembali ke pangkalan. Kau tetap menjadi karyaku yang paling sempurna. Jika tidak, kau akan tenggelam. Air. Kau juga takut air? Matikan segera. Lepaskan. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa keras kepala. Mau matikan atau tidak? Tidak mungkin. Jika kau tidak setuju dengan syaratku, maka aku akan menunggumu mati, lalu mengambil chipnya. Sangat tidak nyaman. Apakah aku akan mati lemas? Tapi aku AI. Bagaimana bisa merasa lemas? Berhenti. Pergi. Dasar kau suka campur tangan. Kau cari mati. Siapa kamu? Yuanxi. Huo Chen, cepat. Shen Chuan. Shen Chuan mau membunuh kita. Ini adalah sensorku. Mulai sekarang, kemanapun kau pergi, menghadapi bahaya apapun, aku bisa menemukanmu. Aku tidak butuh pengawal. Ambil ini. Bawalah selalu. Yuanxi. Cepat kembali ke pangkalan. Shen Chuan mengeluarkan perintah paksa. Lakukan inspeksi tahunan, atau chipnya akan meledak. Huo Chen. Aku harus pergi. Kemana? Markas mengeluarkan perintah paksa. Aku dipanggil kembali secara paksa. Guanxi. Xunan. Segera periksa basis penelitian Shen Chuan. Aku akan ke sana sekarang. Bos, kenapa? Anjing yang tidak patuh harus dimusnahkan. Bongkar chipnya. Tapi bos, otaknya dan chip sudah menyatu sepenuhnya. Jika harus dibongkar, kemungkinan besar dia akan kehilangan ingatan. Atau bahkan mati. Siapa peduli hidup mati sebuah mesin? Chip kelas pindahkan ke anjing lain yang lebih patuh, daripada terbuang sia-sia padanya. Ada apa?
Kau tidak mau membongkarnya? Kau ingin mati, ya? Aku tidak mau mati. Aku tidak mau kehilangan ingatan. Lepaskan aku. Apa hakmu untuk menolak? Bongkar sekarang? Aku tidak mau melupakan Huochen. Baterai lemah, baterai lemah. Dong aku bisa tetap sadar, meski tanpa daya. Mungkinkah dia... Tunggu sebentar. Yanshi bukan mesin. Dia manusia. Kau tidak bisa melakukan ini. Berani. Dia adalah AI buatanku. Hanya mesin. Berani kau meragukanku? Kau. Aku menghabiskan 3 tahun untuk menciptakannya dengan saksama. Hampir berhasil. Huochen akan segera mati. Setelah itu, tidak akan ada lagi yang berani bersaing denganku. Huochen akan mati. Gochen dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Mustahil. Huochen, Huochen. Baterai rendah? Silakan matikan paksa dan hibernasi. Huochen. Aku harus menyelamatkan Huochen. Jangan mati. Baterai rendah, mulai matikan paksa. Huochen. Huochen. Kau sudah bangun? Kau ibu dari Huochen. Di mana dia? Dia tidak apa-apa. Kami datang untuk memberitahumu. Sudahlah, jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara dengannya. Ini ada 1 juta. Ambil. Setelah ini jangan lagi bersama anakku. Apa maksudmu? Kalian bilang sebelumnya, kalau menang lomba, tidak akan mengganggu pernikahannya, kan? Kamu sama sekali bukan manusia. Kamu adalah robot. Mana mungkin robot pantas bersama dengan anakku? Yuanshi, status kalian sangat berbeda. Dia bisa menikahi siapapun, tetapi tidak bisa menikahimu. Jika engkau masih terus mengganggunya, kami akan memberitahu Xiao Chen tentang identitasmu. Yang menurutmu, dan apakah dia akan menerima seorang robot, menikah dan menghabiskan hidup bersamanya? Yuanshi kecil. Ceritakan pada kakak. Apa yang terjadi? Mana mungkin robot pantas bersama dengan anakku? Menurutmu, apakah dia akan menerima seorang robot, menikah dan menghabiskan hidup bersamanya? Aku tidak tahu. Aku melihat Huochen minum saat tidak senang. Sebenarnya aku juga tidak mengerti mengapa manusia minum untuk melupakan kesedihan. Kamu semakin mirip manusia. Siapa yang bilang? Aku dan manusia-manusia bodoh itu sangat berbeda. Terutama Huochen, dia yang paling bodoh. Yuanshi. Nah, kalian berdua bicara dulu. Aku pergi dulu. Huochen. Dan kalian manusia semuanya seperti itu? Bodoh dan sombong, ingkar janji, mementingkan keuntungan dan rasis. Kamu sama seperti mereka. Huochen. Aku tidak ingin menangis, tapi di sini terasa sangat sakit. Jantung berdetak sangat cepat. Apakah aku akan mati? Ada apa? Ya, ini pertama kalinya bagiku. Melihatmu menangis begitu sedih. Apakah orang tuaku menyulitkanmu? Yuanshi, jika engkau punya sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan minum dengan orang lain, langsung katakan padaku. Huochen, ya kau boleh lakukan apapun yang kau mau, karena aku keberatan dengan hal ini. Tidak senang. Paham? Lalu aku akan melepaskannya dan tidak melakukannya, dan datang menemuimu. Sungguh,
Sungguh, Ini, bukankah itu perintah? Aku tidak pernah memerintah manusia. AI selalu yang diperintah oleh manusia. Bolehkah aku memerintahmu? orang lain tidak boleh. Tapi kau boleh. Sekarang bisa ikut aku pulang, kan? Tapi kakiku sakit sekali. Gendong aku. Baik. Who action? Apakah kau menyesal bersamaku? Saat hampir marah setengah mati karenamu dulu, aku memang pernah menyesal. Aku tidak mau mati muda. Kalau sekarang? Sekarang, jika aku terus kesal karenamu sampai tua, sepertinya tidak apa-apa juga. Wu Hen, aku pernah berbohong padamu sebelumnya. Awalnya bilang cinta padamu, itu palsu, tapi sekarang tidak lagi. Yuan Shi, jika kau berani mengkhianatiku, akan kupatahkan anggota tubuhmu. Lalu jika kau mengkhianatiku, Jika aku mengkhianatimu, maka sekarang juga aku akan mati. Wu Hen, kau dilarang bicara seperti itu. Kita harus hidup bersama sampai tua. Baik, kita bersama hingga tua. Tanda tangani perjanjian ini. Setelah ini aku tidak akan kembali. Urusanku? Kalian tidak perlu khawatir. Kau tega memutuskan hubungan keluarga dengan kami? Xiao Chen, kau tega demi wanita itu, bahkan ibumu tidak mau lagi. Chen, tindakanmu ini betapa menyedihkan hati kedua orang tua. Jika kau menikahiku, maka tidak akan... Guzian, memang kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Tapi kau tidak pernah menyatakan cinta padaku. Tapi justru saat ini, kau mencintaiku dengan sangat. Mengapa? Aku? Tentu saja karena aku mencintaimu. Sekarang aku katakan dengan jelas, aku tidak pernah ingin menikah denganmu. Jika nanti kau masih mengganggu Yuan Shi, aku pasti akan bertindak tegas padamu. Dan kalian juga sama. Kau anak durhaka. Kau tega, jangan salahkan aku juga. Segera perintahkan orang untuk memanggil Yuan Shi itu. Aku akan menghadapinya. Yuan Shi. Yuan Shi. Wanita ini hanyalah robot. Kami akan menghancurkannya sekarang. Dia tidak pantas bersamamu. Buang pikiranmu. Kau sudah bangun? Tidak kusangka kau cukup percaya pada orang tua Hu Chen. Aku tidak menyangka mereka tega menaruh obat dalam tehku. Sama sepertimu, adalah pembohong. Apa kamu selain mengatakan aku hanyalah mesin yang menjijikkan, memakai chip kelas S, tetapi terus memberontak padaku? Kau pikir kau siapa? Shen Chuan, Aku bisa bekerja sama denganmu untuk mengeluarkan chip. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Aku ingin bersama Huo Chen selamanya. Bahkan jika hanya tersisa tubuh kosong, Sungguh mengharukan. tapi aku punya satu syarat. Aku ingin Hansi yang melakukan operasi. Baik, tidak masalah. Wensi, kau benar-benar ingin melepas chip. Jika operasi dilakukan, kau mungkin akan mati. Kenapa? Sebuah mesin takut mati? Tidak takut. Hansi, aku percaya padamu. Tapi... Jangan banyak bicara. Kenapa tidak bertindak? Baik.
mengulur waktu. Kode berhasil dipecahkan. Chen, kau tidak boleh pergi. Kenapa kau di sini? Genshi hanyalah kecerdasan buatan saja. Kenapa kau? Dia bukan. Bahkan jika dia memang begitu, lalu kenapa? Perasaan kita selama 20 tahun tidak sebanding dengan robot? Jangan bicara soal 20 tahun lalu padaku. Jangan kira aku tidak tahu. Kenapa kau pergi 3 tahun lalu? Jangan kira aku tidak tahu. Kau bersekongkol dengan Shen Chuan. Kau menyelidikiku? Tapi aku juga mencintaimu. Pergi. Dasar brengsek. Ada penyusup? Tangkap dia. Hei, aku akan menelepon polisi. Basis Shen. Ada orang yang melakukan eksperimen manusia ilegal. Gangguan sinyal. Huo Chen. Aku melalui Xiao Yuanxi. Sensor yang kau berikan. Untuk memberitahumu. Kau cepat datang. Hanshi. Xinhua memaksaku untuk melakukan operasi pengambilan chip pada Xiao Yuanxi. Xiao Yuanxi memintaku menunda waktu. Aku tidak tahan lagi. Kondisinya tidak baik, mungkin mati. Pete mengambil chip selama ini. Chipnya yang terhubung dengan neuron. Membutuhkan waktu. Apalagi dia pada dasarnya manusia yang dipaksa ditanamkan chip. Agak rumit. Siapa bilang dia manusia? Dia adalah mesin buatanku. Lebih kuat dari besi tua milik Huo Chen. Shen Chuan ini untuk membuktikan dirinya lebih baik dari Huo Chen. Dia gila. Ya. Aku akan mengambil chipnya sekarang. Kau cepat. Kalau tidak, aku bunuh kau. Aku sudah cepat, bos. Aku sendiri. Apa yang akan kau lakukan? Bunuh saja dia. Lalu ambil chipnya, selesai. Pergi. Tidak bisa. Dia manusia yang hidup. Kau juga berani menentangku? Pergi. bersentuh. Melangkah maju selangkah lagi. Aku bunuh dia. Apa ini? Xinhua menghalangi. Aku tidak bisa. Shen Chuan, bukankah kau hanya ingin teknologi chip? Aku berikan padamu, lepaskan dia. Teknologi kamu tidak berarti. Saya ingin seluruh grup Huo. Baik. Aku berikan, letakkan pisaunya. Perkataan saya tidak cukup. Kenapa aku harus spesian padamu? Lalu apa maumu? Tandangan surat pengalihan saham. Sudah ditandatangani. Lepaskan dia. Berikan padaku. Bukan maksudku begitu. Guzian. Telah mendapatkan grup Huo. Jangan lupakan keuntungan keluarga Gu kita. Tenang saja. Keuntungan keluarga Gu tidak akan kurang. Aku sudah mengirim orang untuk mencuri kunci. Hanya Yuanxi yang berhasil. Sekarang dia juga membantuku. Merebut grup Huo dari tanganmu. Pantas saja dia. Karya terbaikku. Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu. Kalau begitu berlututlah. Aku akan melepaskannya. Shen Chuan, jangan keterlaluan. Sejak kecil. Aku selalu dipanggil anak selingkuhan. Sedangkan kau, anak emas. Selalu di atasku dalam segala hal. Apa hakmu? Sekarang, berlututlah. Atau aku bunuh dia. Baik, Aku berlutut.
Berhenti. Kenapa dia bangun? Dan diprogram ulang. Surat pengalihan sahamku. Kenapa dia seperti ini? Aku sudah menekan tombol perlindungan otomatis. Begitu operasi terhenti, akan mengkode ulang, memaksa Yuanshi bangun. Kondisinya sekarang. Seharusnya amnesia setelah restart. Amnesia? Tidak apa. Kita pulang dulu. Mau pergi? Tidak bisa. Yuanshi. Bukankah kau bilang dia amnesia? Kenapa dia menghalangi tikaman untukku? Aku juga tidak tahu. Benar. Karena pada dasarnya dia manusia. Kalau kita pada dasarnya manusia, Hanya saja ditanam chip oleh Shen Xuan. kita secara naluriah akan melindungi orang yang kita cintai. Huo Chen, kau tidak boleh terluka. Kau belum bilang sayang padaku. Yuanxi, Kau masih mengenalku. siapa kau? Tidak apa-apa jika lupa. Kalau begitu, kita kenalan lagi. Namaku Huo Chen. Jadi apa kau suka padaku? Suka Kau suka apa dariku? Bodoh. kulit tebal. Berani. Dan baik hati. Karena sepertinya aku suka padamu, aku tidak akan marah dulu. Lanjutkan. Apa yang barusan kau katakan? Kau bilang kau suka padaku. Tidak benar. Hanshi bilang kau sebelumnya. Kau bodoh. Mana mungkin aku sama seperti manusia bodoh ini? Tentu saja aku ingat semuanya. Yanxi, Sekarang kau adalah manusia. Jangan bicara seperti robot. Aku suka... Sekarang, bisakah kau bilang sayang padaku? Kenapa kau selalu begitu ngotot pada kata ini? Aku tidak peduli. Katakan saja, Istirahat yang baik. luka kecil ini, Aduh, sakit. Sudah kubilang jangan bergerak. katakan kau cinta aku. Sembuhkan luka dulu. Bochen, katakan saja, Sekali saja. sebelumnya karena ada misi, tapi kali ini aku benar-benar ingin mendengarmu bicara. Kita sudah berciuman? Bilang atau tidak? Aku cinta kamu.